Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan tentang perjalanan Qin Mu ke surga barat dan surga selatan untuk mencegah pemusnahan dewa kuno oleh surga celestial. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Di kutub utara, Dewa Xuan dan Dewa Wu berkumpul untuk pertemuan langka. Mereka melihat sungai celestial di atas cakrawala. Setelah waktu yang lama, keduanya menghela nafas lega dan saling tersenyum. Pada akhirnya, anak bodoh ini berbalik, hampir membuat dirinya terkutuk. Untungnya, dia bertemu dengan Yang Mulia Mu. Dewa Wu tersenyum dan berkata, seni ilahi dari Yang Mulia Mu memang menakjubkan dan sulit diprediksi. Di dalam kereta harta karun naga langit, Qin Mu sedang berbicara dengan Raja Ilahi Lang Weo. Mereka berusaha keras untuk melindungi putra mereka. Rencana putra surga Yin melawan Dewa Utara Xuan Wu adalah satu dengan ketekunan yang hebat, yang berlangsung selama 400.000 tahun. Namun, ia gagal dan akhirnya mengambil kerugian kecil. Ketika saya melihatnya bertekad melepaskan cacing-cacing itu untuk memakan anggur labu, saya tahu bahwa tujuannya bukanlah Five Thunder Pots. Pandangan ilahi Raja Lang Weo berkedip. Dia berkata, saya mendapat kabar dari kota dewa di dekat senjata ilahi Yang Mulia Yu. 10 Yang Mulia Surga akan segera mulai bertarung di antara mereka sendiri. Saya mendengar ini dari para dewa dan setan yang menjaga kutub utara. Ini menakutkan. Qin Mu sangat terbangun. Dia bertanya, 10 Yang Mulia Surga akan benar-benar saling jatuh berselisih satu sama lain. Ini lebih dari kulit telur Kaisar Langit. Awalnya, ada 6 venerables surgawi yang memperebutkannya, dan mereka belum sepenuhnya berselisih satu sama lain. Namun, Yang Mulia Hao menyerang dan tidak menyembunyikan identitasnya. Dia ingin 6 Yang Mulia untuk menyerahkan kulit telur. Secara alami, mereka menolak untuk mengakui bahwa itu ada di tangan mereka. Oleh karena itu, Yang Mulia Hao ingin mencari tubuh mereka. Meskipun Raja Ilahi Lang Weo berbicara dengan nada biasa, Qin Mu bisa merasakan bahaya dalam kata-katanya. Yang Mulia Hao ingin mencari tubuh mereka? Yang Mulia Xiao, wanita surgawi Qiang, dan wanita surgawi Yan adalah Yang Mulia Celestial. Bagaimana mereka bisa menanggung penghinaan seperti itu? Apalagi ada perempuan di antara mereka. Lebih penting lagi, mereka adalah wanita Kaisar Langit. 6 Yang Mulia Surgawi tidak dapat mentolerir permintaan Yang Mulia Hao. Namun, Yang Mulia Huo tiba dan mendukungnya. Kekuatan surgawi mulia adalah yang terkuat. Bersama dengan dukungan Yang Mulia Huo, Yang Mulia lainnya bukanlah pasangan mereka. Raja Ilahi Lang Weo berkata, saat ini, ada arus bawah yang melonjak di surga celestial, yang sangat berbahaya. 10 Yang Mulia rencana untuk mengingat senjata ilahi Yang Mulia, yang saat ini menekan berbagai surga ke surga untuk mempersiapkan pertempuran. Juga, surga di bawah Yang Mulia Surgawi ini mengerahkan pasukan mereka. Banyak pasukan besar dewa dan iblis dikirim dari berbagai langit besar menuju surga celestial. Bahkan 10 penjaga langit surgawi pun dimobilisasi. 10 penjaga langit surgawi dimobilisasi? Hati Qin Mu berubah dingin. Dia berdiri dan berjalan mondar-mandir, merenungkan ketika dia berkata, salah, 10 penjaga langit surgawi, hutan berbulu kiri dan kanan, bela diri naga, stratagem dewa, kekaguman dewa, dan bela diri dewa, ini ada di bawah komando Kaisar Surgawi. 10 Yang Mulia tidak mungkin bisa memobilisasi mereka. Mereka hanya bisa dimobilisasi di bawah perintah Kaisar Surgawi. Meskipun 10 Yang Mulia Surgawi ini dapat mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Surgawi, mereka akan saling menghalangi dan tidak dapat memobilisasi 10 penjaga. Ada sesuatu yang aneh terjadi. Raja Ilahi Lang Weo mengedipkan matanya dan memperhatikan cara dia mondar-mandir. Dia bertanya, apa maksudmu? Pertempuran internal di antara 10 Yang Mulia Surgawi hanya di permukaan. Tujuan sebenarnya adalah untuk mengeluarkan ular dari sarangnya. Qin Mu berhenti berjalan saat dia tiba-tiba meninju tangannya ke telapak tangannya, membuat tamparan keras. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, jika 10 penjaga langit surgawi tidak dimobilisasi, akan ada kemungkinan bahwa konflik ini hanya antara 10 Yang Mulia Surgawi. Tetapi dengan 10 penjaga, kemungkinan itu sekarang hilang. 10 penjaga surga celestial adalah 10 tentara terkuat dari surga celestial. Mereka masing-masing memiliki spesialisasi mereka sendiri dan berada di bawah yurisdiksi Kaisar Surgawi. Mereka hanya mengenali segel komandan dan bukan komandan, hanya mematuhi Kaisar Surgawi dan bukan Yang Mulia Surgawi. Untuk memobilisasi 10 penjaga, Kaisar Langit Kuno secara pribadi diminta untuk memberikan perintah. Untuk melakukan itu, 10 Yang Mulia Celestial yang mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Celestial perlu mencapai kesepakatan, jika tidak akan ada kekacauan. Jika ada pertikaian di antara 10 Yang Mulia Surgawi, maka 10 penjaga langit surgawi tidak dapat dimobilisasi. Sekarang, 10 penjaga langit surgawi dimobilisasi. Oleh karena itu, ini hanya bisa menjadi situasi di mana mereka berusaha mengeluarkan ular itu dari sarangnya. Ini adalah komplotan melawan para dewa kuno. Perpecahan antara 10 Yang Mulia dan pertikaian mereka,
ini hanya di permukaan. Pada kenyataannya, mereka ingin menarik ular keluar dari sarangnya. Qin Mou mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, manapun dewa kuno tidak dapat melihat ini dan berpikir bahwa 10 yang mulia surgawi putus, kematian mereka pasti. Tiba-tiba, kereta harta karun naga langit bergetar lembut. Mereka telah tiba di kutub barat. Tepat pada saat ini, suara naga surgawi bepergian dari luar. Yang mulia, kami tidak dapat maju ke depan. Para dewa dan setan yang menjaga di sini telah menyegel jalan. Qin Mou berjalan keluar dari kereta harta karun dan melihat ke depan. Dia melihat sepasukan dewa dan setan yang berjumlah puluhan ribu mengitari senjata ilahi yang mulia Yu, membangun benteng celestial. Dinding benteng yang menjulang tinggi menyajikan pemandangan indah, menghubungkan langit dan bumi. Ada banyak logam di kutub barat, dan benteng celestial ini dibuat dengan logam murni. Tingginya mencengangkan, lebih tinggi dari pegunungan kutub barat. Ketebalannya juga mengejutkan. Dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya mengiris pergelangan tangan mereka, menyebarkan darah ilahi mereka dari luka-luka mereka ke dinding benteng logam. Ada dewa dan setan yang mahir dalam jimat, yang memegang sikat raksasa sebesar balok dan terbang di sepanjang dinding saat mereka menggambar jimat pada mereka menggunakan darah ilahi sebagai tinta. Berbagai jimat tercetak di dinding, baik mengeluarkan cahaya keemasan atau merah. Dalam benteng celestial, tungku berbagai kapal perang dinyalakan. Binatang perunggu raksasa memuntahkan api berukuran lebih dari 10 mil ke bawah, mengirim kapal perang ini perlahan ke udara. Di kapal perang, ratusan dewa dan setan bergerak dengan cepat, mengenakan baju besi ilahi mereka dan mempersenjatai diri dengan senjata ilahi mereka ketika mereka membentuk berbagai formasi besar di bawah perintah komandan mereka. Di dalam benteng, binatang buas menarik kereta awan raksasa, bergerak ke arah dinding benteng dengan segala upaya mereka. Kereta ini sepenuhnya diisi dengan senjata ilahi. Di kedua sisi jalan, ada banyak alkemis mengaktifkan tungku pil begitu besar sehingga akan membutuhkan 10 orang untuk mengangkat satu. Di bawah tungku adalah naga ilahi memuntahkan api. Alkemis dari surga sel masing-masing mengeksekusi teknik mereka, dengan marah memperbaiki pil. Ada aliran obat-obatan yang terus-menerus membawa berbagai bumbu ke tungku. Ketika pil roh siap, mereka dikirim ke dinding benteng, untuk menyembuhkan yang terluka selama pertempuran. Qin Mou melihat ini dari kejauhan. Para prajurit yang memiliki surga celestial di kutub barat berjumlah jutaan. Pada saat ini, mesin perang sudah mulai bergerak. Kecepatan konstruksi benteng surga itu mengejutkan. Meskipun surgawi rusak, tingkat kecepatan mobilisasi ini membuatnya sangat ketakutan. Kecepatan mesin perang surga sel terlalu cepat. Menghadapi benteng langit adalah istana celestial harimau putih kutub barat. Pada saat ini, istana celestial macan putih sudah mulai bergerak dan bergerak maju ke sana. Jelas, Dewa Harimau Putih Barat sudah menerima berita tentang perselisihan dari 10 yang mulia. Dia berencana untuk menangkap senjata paling menakutkan di dunia, senjata ilahi yang mulia Yu, sebelum dipanggil kembali ke surga celestial. Tidak setiap dewa kuno akan menyadari bahwa ini adalah rencana melawan mereka. Justru sebaliknya, karena mereka telah menunggu kesempatan setelah lama tertekan. Sekarang kesempatan tiba-tiba muncul dengan sendirinya, memberi mereka kesan bahwa waktu mereka telah tiba. Qin Mou menenangkan diri dan berpikir, Dewa Utara Xuan Wu melihat ini, tetapi Dewa Harimau Putih Barat, Dewa Timur King Long, Selatan dan Dewa Jukui mungkin tidak. Jika dia berani menyerang, kematiannya pasti. Di kutub barat, di dalam istana celestial Harimau Putih, pasukan besar di bawah Dewa Barat telah dimobilisasi, terbang keluar dari istana celestial. Di kutub barat, ada banyak logam, batu giok, dan binatang buas yang aneh. Karena itu, para dewa dan setan di kutub barat mengendarai binatang buas yang aneh ini. Senjata ilahi di tangan mereka disempurnakan dari logam ilahi dan batu giok yang indah. Binatang buas yang aneh ini menginjak segala macam awan berwarna, berlari kencang di langit. Budidaya binatang raksasa ini sangat kuat, memunculkan segala macam fenomena meteorologis yang aneh. Dalam fenomena aneh ini adalah senjata ilahi dari para dewa dan setan kutub barat, mengeluarkan aura yang bisa menekan langit dan bumi saat mereka dibebankan langsung ke benteng surgawi. Sulit bagi Dewa Putih Harimau Barat untuk lolos dari kematian. Raja Ilahi Lang Weo tampak senang saat mengatakan itu kepada Qin Mou. Qin Mou meliriknya, lalu menarik kembali tatapannya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, naga berlemak, Yan Er, biarkan naga surgawi mengungkapkan bentuk mereka yang sebenarnya dan menarik kereta harta menuju benteng surgawi. Naga kilin buru-buru melewati perintah. 6 naga surgawi dengan cepat mengeluarkan tangisan panjang dan agung saat tubuh mereka terus berkembang, berubah menjadi naga emas yang berukuran panjang ribuan mil. Kaki mereka menginjak awan saat mereka berlari secepat kilat, menarik kereta naga harta karun menuju benteng. Kereta harta juga berkembang tanpa henti, menjadi lebih berat dan dikelilingi oleh gumpalan awan dan uap yang menguntungkan. Kanopi menjelma menjadi sepotong surga, menutupi ruang di atas kereta harta dengan berputar-putar galaksi dan cahaya bintang yang mempesona. Di bawah,
banjir besar memenuhi udara saat melonjak, berubah menjadi sungai celestial. Itu mengalir lurus ke depan tanpa akhir yang terlihat. Ada juga kura-kura dan ular Xuanwu yang muncul di bawah kereta, maju ke depan bersamanya. Di belakang kereta, burung-burung vermilion melonjak tinggi, sangat meningkatkan kecepatan kereta. Burung-burung vermilion membentangkan sayap mereka saat gelombang api di belakang kereta bersinar dan berkilauan. Gelombang api itu 3.000 kaki panjangnya, terlihat sangat cantik. Di kereta harta, pola harimau putih berkedip, berubah menjadi 2 harimau putih yang menjadi tahta Kinmu. Kinmu memiliki tubuh jasmani besar, seperti dewa yang bisa menekan langit dan bumi. Telapak tangannya menempel pada kepala harimau putih, wajahnya menunjukkan ekspresi yang bermartabat. Para dewa yang menjaga benteng celestial menghentikan apa yang mereka lakukan saat mereka mengangkat kepala dalam keadaan linglung, melihat kereta harta yang tak tertandingi yang melaju melintasi langit. Bolehkah aku bertanya dewa yang mana ini? Jenderal dewa yang menjaga benteng dengan cepat berlari ke langit dan melemparkan dirinya di depan kereta, membungkuk ketika dia bertanya. Wajah Kinmu terselubung dalam cahaya ilahi saat ia memerintahkan, Yaner, Longfi, membentangkan bendera yang mulia Mu. Naga Kilin dan Yaner bergegas keluar dari gerbong. Naga Kilin mengeluarkan sebuah bendera dan melambai-lambaikannya melawan angin, dan ki vital Yaner yang kuat melonjak ke dalam bendera. Dengan disiram, bendera besar berkibar di angin, dengan karakter Mu di atasnya. Setelah melihat ini, wajah Jenderal Dewa yang menjaga benteng celestial di kutub barat berkedut. Dia kemudian membungkuk dan berkata, "Oh, itu yang mulia Mu, aku pernah bertemu denganmu sebelumnya. Celestial Venerable, aku murid Celestial Venerable Hong, menjaga kutub barat atas namanya. Saat ini, Dewa Harimau Putih Barat sedang menyebabkan masalah. Yang mulia, dengan tubuh Anda yang tak ternilai, Anda seharusnya tidak menempatkan diri Anda di tempat yang berbahaya. Saya dengan rendah hati meminta yang mulia untuk menjauh." Kinmu mengulurkan tangannya dan membuka tirai. Tatapannya mendarat di wajah Dewa Jenderal itu. Dari posisinya yang tinggi, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah saya perlu Anda memberitahu saya apa yang harus saya lakukan?" "Mundur!" Keringat dingin muncul di dahi dewa itu. Namun, dia tetap di tempatnya saat berkata, "Yang mulia, saya minta maaf. Saya telah mendengar bahwa yang mulia hanya dewa. Meskipun status Anda tinggi, kemampuan Anda tidak kuat. Para dewa dan setan di kutub barat sangat ganas. Saya khawatir mereka mungkin menyakiti yang mulia surgawi." Dia tidak mundur. "Aku hanya mencari keamanan Celestial Venerable." Kinmu berkata dengan jelas, "Apakah Dewa Barat memberontak belum ditentukan. Kalau begitu, siapa yang harus saya katakan kepada saya? Langkah mundur, dan saya akan memberikan rasa hormat kepada Celestial yang mulia Hong. Jika tidak, saya akan berurusan dengan Anda." Bahkan yang mulia Hong tidak akan berkata apa-apa. Mata dewa itu berguling dengan liar. Pada akhirnya, dia tidak bisa memutuskan apakah akan menahan Kinmu. Kinmu melihat bahwa pasukan besar para dewa dan setan semakin dekat dan mulai cemas. Dia berkata dengan marah, "Syaraf apa yang kamu miliki untuk menghalangi jalan yang mulia? Yaner, tangkap dia!" Yaner terbang dan berubah menjadi seekor burung pipit naga, menerkam dewa itu. Meskipun dewa itu tidak berani bergerak pada Kinmu, dia tidak memiliki pengekangan seperti itu untuknya. Dia segera mengeluarkan raungan keras, berubah menjadi dewa iblis dengan kepala singa. Saat dia menggelengkan kepalanya, banyak kepala singa muncul. Dia berteriak, "Saya memikirkan keselamatan yang mulia. Karena itu, saya harus menghentikan yang mulia untuk mencegah Anda terluka oleh pemberontak. Yang mulia, saya minta maaf karena dipaksa menjadi kasar." Kemampuannya sangat kuat, dan banyak istana langit muncul di belakangnya. Kultivasinya lebih tinggi dari Yaner. Singa berkepala 9 itu dengan mengesankan mengolah 9 istana surgawi besar. Kemampuannya sangat kuat. Dia akan menundukkan Yaner ketika tiba-tiba mata di jantung alis Kinmu memancarkan kecemerlangan. Dia tiba-tiba jatuh ke dalam linglung dan tidak berhasil bereaksi terhadap Yaner, mengakibatkan dia terluka parah olehnya. 9 kepalanya memuntahkan darah saat ia jatuh dari langit. "Beraninya kamu memblokir kereta dari yang mulia. Kamu layak mati." Naga Kilin berdiri di atas kepala salah satu naga surgawi. Suaranya menggelegar seperti guntur, memproyeksikan melintasi benteng celestial saat ia berteriak, "Mengingat bahwa Anda adalah murid celestial yang mulia Hong, kami akan menghindarkan Anda. Siapapun yang berani menghalangi jalan yang mulia Mu lagi pasti akan terbunuh." Yaner membentangkan sayapnya saat api menutupi langit. Vermilion Bird Sacred Fire terbakar dengan ganas, mencairkan seluruh langit. Dia menyeret ekor naganya yang panjang di belakangnya, menatap tajam pada kapal-kapal yang naik di bawahnya. Para prajurit di benteng surga merasakan hawa dingin di punggung mereka. Mereka tidak takut padanya, tetapi atas nama Mu yang mulia. "Ayo pergi!" Suara Kinmu bepergian. 6 naga surgawi menarik kereta harta karun saat itu bergemuruh ke depan. Segera, ia melewati benteng celestial, bergerak langsung menuju pasukan besar para dewa dan setan di kutub barat.
Saat Qin Mou menyaksikan pasukan besar dari kutub barat yang mendekat, dia mendengar suara pertempuran yang menghancurkan langit di depannya. Dia tidak bisa menahan tawa karena marah, menggertakkan giginya sampai dia mengeluarkan suara berderit. Meskipun macan putih Dewa Barat di Istana Harimau Putih melihat kereta dan benderanya, dia akhirnya tidak ingat pasukannya. Jelas, dia yakin berurusan dengan senjata ilahi yang mulia Yu. Raja Ilahi Lang Weo berkata dengan jelas, Dewa Barat sedang mencari kematiannya sendiri dan tidak memberikan pertimbangan pribadi pada bayi suci. Mengapa Anda peduli apakah dia hidup atau mati? Qin Mou bangkit dan berjalan keluar dari kereta harta karun. Dia berdiri di atasnya ketika kesadarannya berdesir menuju Istana Harimau Putih. Dewa Barat, Yang Mulia Mu ada di sini untuk berkunjung. Harap ingat pasukan Anda. Tidak ada tanggapan dari Dewa Barat dalam Istana Celestial Harimau Putih. Sebaliknya, ketukan drum perang menjadi lebih keras. Klakson bernada rendah terdengar, penuh daya tembus. Ini diproyeksikan melintasi tanah, menyebabkan darah pada orang naik, dan pertempuran mereka ingin melambung. Qin Mou mengerutkan kening. Dia menoleh dan menatap Raja Ilahi Lang Weo, berkata dengan sungguh-sungguh, saya telah menemukan lokasi pengadilan leluhur. Raja Ilahi Lang Weo menghela nafas dan berdiri. Dia dengan lembut berkata, bayi suci, kamu harus mengerti bahwa itu adalah dewa-dewa kuno yang memusnahkan rasku. Dewa Barat ada di antara mereka. Apakah Anda yakin Anda ingin saya menyelamatkannya? Jika para dewa kuno dimusnahkan, tidak ada kemungkinan bagi ras master penciptaan untuk kembali. Qin Mou melihat ke kejauhan dan berkata, sekarang, masih ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Ketika para dewa kuno sudah punah, tidak akan ada lagi kesempatan untuk melawan surga celestial lagi. Raja Ilahi Lang Weo berdiri di gerbong saat kesadarannya berdesir. Seketika, jutaan dewa dan iblis dari Istana Celestial Macan Putih yang menerjang ke arah benteng langit jatuh dari langit seperti hujan. Kereta harta karun naga langit menerobos masuk. Dimanapun berlalu, para dewa dan iblis kutub barat turun satu demi satu. Namun, mereka tidak terluka, hanya saja formasi mereka terganggu. Di depan gerbang surgawi selatan Istana Harimau Putih, seorang dewa raksasa memukul drum 3 kali. Dua dewa lain yang mengenakan baju besi datang ke gerbang, mengguncang lonceng upacara emas yang tergantung di sana. Tentara di depan gerbang kemudian menurunkan spanduknya. Pasukan besar para dewa dan iblis dari Istana Langit Harimau Putih segera berhenti maju. Dewa raksasa di depan gerbang surgawi selatan memukul drum lagi 5 kali. Semua dewa dan iblis dari Istana Langit Harimau Putih segera mengatur ulang formasi mereka. Dewa raksasa memukul drum lagi. Semua dewa dan setan mengatur ulang persenjataan mereka di tempat, standarisasi satu sama lain dengan baik. Drum berhenti. Menghadapi kereta naga harta karun adalah pasukan besar dewa dan iblis dari kutub barat yang tak terbatas. Mereka berdiri tegak di langit, tubuh mereka masih dan tatapan mereka terus maju. Langit dan bumi tertutupi oleh aura pembunuhan mereka. Setelah melihat ini, keenam naga surgawi tidak bisa membantu tetapi berhenti. Mereka tidak berani terus menerobos. Setelah dicaci maki oleh naga kilin, mereka mengambil keberanian mereka dan bergerak maju, tetapi kecepatan mereka sangat berkurang. Qin Mou melihat ke depan dan menghela nafas. Para dewa dan iblis dari Istana Langit Harimau Putih bisa diperintahkan dengan mudah. Ini adalah sesuatu yang sangat langka di militer. Tentu saja, jika itu adalah pasukan perdamaian abadi, melalui penggunaan kesadaran dan rahasia 3 majelis roh primordial untuk memerintah pasukan, mereka akan melakukan lebih baik daripada kutub barat. Kereta harta karun naga langit akhirnya tiba di luar gerbang surgawi selatan. Qin Mou diam-diam berdiri di atas gerbong dan menunggu. Setelah beberapa waktu, seorang jenderal wanita datang dan membungkuk. Yang Mulia mengundang Anda. Qin Mou tersenyum ambigu. Saya telah ke kutub utara dan kutub timur. Baik Dewa Utara Xuan Wu dan Dewa Timur King Long tampil untuk menerima saya secara pribadi. Namun, Dewa Barat sedang duduk di Numinous Sky Hall-nya. Apakah dia ingin saya maju untuk mencari audiensi dengannya? Jenderal wanita itu memiliki ekspresi serius. Yang Mulia mengenakan baju besi tubuhnya, secara pribadi memimpin pasukan untuk ekspedisi ini. Karenanya, tidak nyaman baginya untuk maju untuk menerima Anda secara langsung. Qin Mou tertawa dan berkata, dalam hal ini, saya akan pergi saja. Setelah Dewa Barat mati, saya akan kembali untuk memberikan bela sungkawa dan mengumpulkan tubuhnya. Fatih Dragon, putar kereta. Kita pergi. Dia kemudian kembali ke kereta hartanya dan duduk. Naga kilin ragu-ragu beberapa saat sebelum memesan 6 naga surgawi untuk memutar kereta. Tepat pada saat ini, suara wanita terdengar. Yang Mulia Mu, silakan tinggal. Naga kilin mengekang tali saat dia melihat Qin Mou di kereta. Karena tirai, dia tidak dapat melihat ekspresinya. Suara Qin Mou bepergian dari kereta. Dia berkata dengan jelas, apakah itu Dewa Barat? Seorang wanita berbaju besi muncul dari Istana Harimau Putih Harimau. Di belakangnya ada kepala harimau putih. Dia berjongkok sambil menekan cakarnya, sepertinya siap menerkam.
Itu terlihat sangat ganas. Kepalanya saja sudah menutupi setengah dari istana Celestial. Wanita itu sepenuhnya mengenakan baju besi, gagah berani dan gagah berani. Dia tersenyum. Ya, benar. Apakah Celestial Venerable dapat melangkah keluar untuk menemui saya? Tidak, aku tidak bisa. Suara Qin Mu bepergian dari balik tirai. Dia berkata dengan malu-malu, saya yang mulia, di sini untuk berkunjung. Itu adalah kurangnya etiket di pihak Anda ketika Anda meminta saya untuk bertemu Anda di Numinous Sky Hall Anda. Hari ini, saya tidak turun dari kereta agar tidak merusak kutub barat Anda. Anda harus naik kereta. Dewa Barat sedikit mengernyit saat dia melirik dari kiri ke kanan. Dia menekan amarahnya dan berkata, Yang mulia, jangan mendorong keberuntungan Anda terlalu jauh. Qin Mu tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan santai, saya mendengar bahwa tanah kutub barat memiliki harimau ganas yang liar dan tidak dapat dinamai. Harimau itu licik dan penuh kecurigaan. Namun, ketika ia melihat mangsanya, ia bersukacita, berkonsentrasi penuh pada mangsanya tanpa memperhatikan lingkungannya. Oleh karena itu, bagi pemburu untuk menangkap harimau, ia hanya perlu meletakkan domba di depannya. Ketika harimau menerkam domba, pemburu akan membunuh harimau itu, yang menyebabkan harimau kehilangan nyawanya. Dewa Barat terbang marah ketika dia berjalan naik kereta, membuka tirai ketika dia masuk. Yang mulia, jika Anda memiliki saran, mengapa tidak mengatakannya dengan sederhana dan jelas? Pada saat ini, dia memperhatikan ada orang lain di kereta. Tatapannya mendarat pada Raja Ilahi Lang Weo saat dia berpikir dengan bingung, permaisuri surgawi. Dia heran. Armor emas di tubuhnya berbenturan dan berdenting saat dia dengan dingin berkata, Yang mulia Mu dan Ratu Surgawi datang ke sini bersama-sama untuk membunuhku. Qin Mu mengangkat tangannya dan berkata, Dewa Barat, silakan duduk. Dewa Barat mendengus dan duduk, tatapannya tetap mati pada Raja Ilahi Lang Weo. Tiba-tiba, dia berkata, kamu bukan permaisuri surgawi. Tidak ada aroma seperti itu di tubuhmu. Wajah Raja Ilahi Lang Weo tidak berekspresi ketika dia berkata dengan lemah, kalau begitu, siapa yang Dewa Barat pikir saya? Dewa Barat terus menatapnya, seolah-olah dia sedang meneliti asal-usulnya. Dewa Barat, tahukah kamu bahwa hari kematianmu telah tiba? Qin Mu tersenyum ketika berkata, Anda telah memobilisasi pasukan Anda, berencana untuk menyerang benteng surga di depan Anda. Ketika kedua pasukan bertemu, itu akan menjadi hari kematianmu. Yang mulia Hong telah merencanakan ini untuk waktu yang lama, menunggu Anda untuk memasuki perangkapnya. Begitu pasukan besar para dewa dan iblis kutub barat tiba di benteng, roh primordialnya akan memasuki senjata ilahi yang mulia Yu. Dalam beberapa putaran, Anda akan jatuh di tempat. Dewa Barat mengalihkan pandangannya dari Raja Ilahi Lang Weo. Dia membuka jendela kereta dan melihat senjata ilahi yang mulia Yu, yang berada di belakang benteng surgawi di atas cakrawala. Maksudmu, yang mulia Hong sudah ada di sini? Anda salah. Saya telah menerima berita bahwa, pada saat ini, 10 yang mulia surgawi berada di surga celestial yang saling menghalangi. Mengingat ancaman satu sama lain, mereka tidak dapat melarikan diri. Adapun kamu datang ke sini dengan teman Dao ini, menetas plot jahat. Saya percaya Anda akan meminta bantuannya untuk menyingkirkan saya. Dia tertawa dingin dan berkata, aku bisa merasakan niat membunuh darinya. Qin Mu berteriak, mengapa saya ingin menyingkirkanmu? Saya tidak punya dendam terhadap Anda. Anda perlu meminjam kekuatan saya untuk memberi diri Anda jalan mundur. Saya juga perlu meminjam kekuatan Anda untuk melawan surga celestial. Jika kita bekerja bersama, keduanya akan mendapat manfaat. Jika tidak, kita berdua akan menderita. Perjalanan saya di sini adalah untuk menyarankan Anda untuk tidak mengadili kematian Anda sendiri. Sebenarnya, bukan aku yang melihat plot ini melawan dewa-dewa kuno, itu Dewa Utara Xuan Wu yang benar-benar melihat melalui perangkap ini, maka mengirimku ke sini untuk memperingatkanmu. Ketika Dewa Barat mendengar bahwa Dewa Utara Xuan Wu yang memintanya untuk memperingatkannya, kecurigaannya lenyap. Dia memeriksa, apakah Dewa Utara Xuan Wu benar-benar meminta Anda untuk datang? Qin Mu mengangguk dengan senyum di wajahnya. Jika Dewa Barat tidak percaya padaku, kamu bisa mengirim orangmu ke Kutub Utara untuk memverifikasi. Dewa Barat skeptis. Dia membuka jendela kereta dan memanggil Dewa Jenderal Perempuan, memberinya beberapa instruksi. Jenderal Dewa Wanita itu dengan cepat membungkuk dan melanjutkan perjalanannya. Qin Mu berkata dengan santai, ini akan memakan waktu beberapa hari sebelum dia kembali. Mengapa tidak memanggil kembali pasukan Anda terlebih dahulu? Ketika Yang Mulia Hong menyadari bahwa tidak ada harapan untuk membunuh Anda, dia akan tahu bahwa Anda telah melihat melalui komplotannya. Karenanya, tidak perlu terus bersembunyi. Saya kemudian akan mengajaknya kencan, dan dia pasti akan menunjukkan dirinya. Sudut-sudut mata Dewa Barat berkedut. Dia membuka jendela lagi untuk melewati instruksinya. Gong retret berdering dari luar, dan pasukan besar para dewa dan setan di Kutub Barat terjatuh. Bahkan penarikan mereka pun tertib.
Qin Mu bangkit dan datang ke sisi Raja Ilahi Lang Weo. Dia membuka jendela lain dan melihat keluar, berseru kekagumannya tanpa henti. Yang Mulia Mu, apa pendapatmu tentang pasukanku? Dewa Barat tersenyum ketika dia berkata. Qin Mu berkata dengan tulus, memang, mereka adalah prajurit yang kuat, jarang di bawah langit. Mereka sedikit kalah dengan perdamaian abadi, tetapi mereka masih tidak lemah. Dewa Barat tidak senang. Tempat kecil seperti perdamaian abadi juga memiliki pasukan yang kuat. Yang Mulia, perdamaian abadi melanjutkan pekerjaan Kaisar Pendiri, dan muridnya telah mengalahkan Sang Master. Berdasarkan kekuatan pertempuran, tentu saja, itu tidak dapat menandingi Kutub Barat. Namun, berdasarkan formasi pertempuran, Kutub Barat jauh di belakang. Qin Mu berjalan keluar dari kereta harta karun dan berkata dengan keras, Yang Mulia Hong, karena kau di sini, mengapa tidak mengungkapkan dirimu dan menemui kami? Dia memobilisasi kesadarannya. Ketika suaranya mencapai benteng celestial, suaranya berubah menjadi petir yang menggelinding. Dewa Barat berdiri di samping jendela, memandangi senjata ilahi Yang Mulia Yu. Tetap diam. Dewa Barat kemudian memandang Qin Mu, yang berada di luar kereta, dan matanya sedikit berkontraksi. Raja Ilahi Lang Weo batuk. Murid Dewa Barat kemudian santai sambil tersenyum. Dao Friend, kamu memberiku perasaan yang akrab. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Raja Ilahi Lang Weo berkata, mungkin kita pernah bertemu sebelumnya. Mungkin tidak. Tatapan Dewa Barat berkedip. Kamu aneh. Semakin saya melihat Anda, saya pikir Anda terlihat seperti. Tiba-tiba, matanya berkontraksi lagi. Dia cepat-cepat menoleh dan melihat senjata ilahi Yang Mulia Yu membuka matanya. Gelombang cahaya putih meledak, tampak seperti jembatan cahaya. Kecemerlangannya lebih terang dari 1000 matahari. Jembatan ini jatuh ke gerbang surgawi Southern Tiger Celestial Palace, menekan bagian atas gerbang. Dewa Barat mengepalkan tangannya erat-erat saat dia mencibir tanpa henti. Seorang penatua dengan janggut putih dan alis, yang mengenakan jubah putih, sedang berjalan di jembatan cahaya menuju tempat mereka berada. Lengan bajunya berkibar karena angin, terlihat bebas dan mudah. Namun, sepertinya tubuhnya sangat berat. Ketika dia setengah jalan melalui jembatan, gerbang surgawi selatan Istana Harimau Putih dihancurkan oleh jembatan sampai berderit tenggelam ke tanah. Seluruh Istana Langit Putih Harimau dimiringkan oleh tekanan belaka, dan itu turun terus-menerus. Pada saat penatua berjubah putih telah mencapai bagian depan kereta harta karun naga langit, Istana Harimau Putih telah ditekan sampai mendarat di tanah, sementara gerbang surgawi selatan sudah tenggelam ke bumi. Dalam keadaan linglung, Dewa Barat menyaksikan sesepuh yang mendekat, tubuhnya sedikit gemetar. Qin Mu membungkuk untuk menerimanya. Yang Mulia Hong, Anda bermeditasi dengan tenang sebelum saya menyela Anda. Saya minta maaf atas hal tersebut. Celestial Yang Mulia Hong buru-buru mengembalikan keramah tamahannya, tertawa terbahak-bahak ketika dia berkata, Dao Brother, kamu adalah satu-satunya penatua pendiri aliansi surga yang masih hidup. Ketika Anda memanggil saya harus bangun. Qin Mu mengangkat tangannya dan tertawa. Dao Friend Hong, mari kita bicara di dalam kereta. Dewa Barat juga menunggu di dalam untuk Anda. Yang Mulia Hong membungkuk dan berkata, Dao Brother, setelah kamu. Qin Mu memasuki kereta saat Yang Mulia Hong mengikuti di belakang. Qin Mu mengundangnya untuk duduk. Yang Mulia Hong buru-buru membungkuk, duduk hanya setelah Qin Mu kembali ke kursi utama. Dia menangkupkan tangannya, pertama menuju Dewa Barat, lalu ke arah Raja Ilahi Lang Weo, dan tertawa terbahak-bahak. Dao saudaraku, di gerbong harta karun kecil milikmu ini, kamu telah mengumpulkan tokoh-tokoh utama dari zaman purba kuno, zaman kuno yang jauh, dan era sekarang. Ini sungguh tidak biasa. Dewa Barat berasal dari zaman purba kuno, seperti halnya Raja Ilahi. Dao Brother berasal dari zaman sekarang, sedangkan aku dari zaman kuno yang jauh. Sandaran tangan kursi harta Dewa Barat telah hancur berkeping-keping saat dia berdiri. Dia menatap Raja Ilahi Lang Weo di depannya, berbicara dengan suara serak. Raja Ilahi Primordial Kuno. Duduk! Qin Mu berteriak marah saat dia menampar sandaran tangannya. Dewa Barat memandang Raja Ilahi Lang Weo, kemudian pada Yang Mulia Hong yang mulia, dan memahami bahwa sulit baginya untuk melarikan diri dari kesulitan ini. Dia hanya bisa mendengus marah saat dia duduk kembali. Kereta harta karun naga langit tersentak dan bergetar hebat ketika 6 naga surga di luar meratap. Qin Mu merasakan gelombang rasa sakit. Kursi harta karun kereta saya hancur olehnya, dan salah satu poros kereta saya pecah. Saya khawatir roda saya juga diratakan. Gelandangan wanita ini sekeras baja. Dia membangkitkan semangatnya, tersenyum ketika tatapannya mendarat di tubuh Celestial Venerable Hong. Grand Emperor memiliki tatapan yang membakar seperti obor. Anda benar-benar bisa mengenali Raja Ilahi? Setelah mendengar ini, bulu harimau di seluruh tubuh Dewa Barat berdiri, menusuk 1000 lubang di bajunya. Bahkan ujung-ujung rambutnya berdiri tegak, menunjuk lurus ke 8 arah. Qin Mu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Yang Mulia Hong tertawa. Setelah kembali dari kekosongan besar,
Dao Brother sekarang memiliki seorang wanita bersamanya. Namun, wanita ini bukan permaisuri surgawi. Ada penguasa penciptaan di Great Void. Oleh karena itu, saya membuat dugaan berani bahwa wanita ini adalah Raja Ilahi Purba-Purba. Adapun Grand Emperor, Dao Brother mengatakannya sendiri. Dia menghela nafas dengan sedih. Dao Brother berkata bahwa Kaisar Agung bersembunyi di antara kita, 10 yang mulia surgawi. Namun, Dao Brother tidak menyebutkan siapa itu, menyebabkan kami saling curiga. Dao Brother tidak akan curiga bahwa aku adalah Grand Emperor, kan? Qin Mo memuji, penjelasan surgawi Hong sempurna. Saya terkesan. Celestial yang mulia Hong tertawa terbahak-bahak. Saat dia memandang Raja Ilahi Lang Weo, dia tersenyum dengan mata menyipit. Kalau begitu, apakah wanita ini Raja Ilahi Purba-Purba? Raja Ilahi Lang Weo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara lembut, saya dari zaman kuno yang jauh, bukan zaman purba kuno. Celestial Venerable Hong berkata, tahun pertama era Han Han memisahkan zaman purba kuno dari zaman kuno yang jauh. Pembentukan surga celestial di tahun pertama era Dragon Han menandai dimulainya peradaban kuno yang jauh. Ketika kami mencapai era Crimson Emperor, itu adalah awal dari era kuno yang tinggi. Era kuno yang jauh berlangsung 560.000 tahun, sedangkan era kuno tinggi berlangsung 400.000 tahun. Setelah itu, kami tiba di era pendiri Kaisar, yang merupakan era kuno kemudian, juga disebut sebagai era kuno. Itu berlangsung 20.000 tahun. Era sekarang mencakup runtuhnya era pendirian Kaisar sampai sekarang, yaitu sekitar 1 juta tahun. Bisakah Lady menjadi master penciptaan yang lahir selama era Dragon Han? Raja Ilahi Lang Weo memberikan senyum yang indah, langsung memikat semua orang di kereta. Mengapa Yang Mulia bersikeras bahwa saya adalah master penciptaan? Celestial Yang Mulia Hong menyentuh lingkaran di ibu jarinya saat dia tersenyum tipis. Karena Nona berasal dari Great Void. Terlepas dari master penciptaan, hanya ada Desa Riang. Anda dilahirkan pada era purba kuno, dan Desa Riang baru didirikan 20.000 tahun yang lalu, di era kuno kemudian. Karenanya, kamu jelas bukan dari Desa Riang. Dewa Barat telah menatap intens pada Raja Ilahi Lang Weo. Setelah mendengar kata-kata ini, dia gelisah lagi. Qin Mo tertawa terbahak-bahak dan dengan santai berkata, Yang Mulia Hong, saya tidak mengundang Anda ke sini untuk mendiskusikan dari mana saudara perempuan saya berasal. Karena Anda bukan Grand Emperor, maka itu tidak relevan bagi Anda apakah dia seorang master penciptaan atau Raja Ilahi. Saya mengundang Anda ke sini untuk memberitahu Dewa Barat bahwa seandainya ia menyerang benteng surgawi Anda sebelumnya untuk mencuri senjata ilahi Anda, Yang Mulia Yu, ia akan mati sekarang. Hati Dewa Barat mengencang saat dia tetap diam. Sejak Yang Mulia Hong memasuki kereta harta karun, dia telah memegang kendali. Dia telah mengesampingkan masalah plotnya dan berhasil membangkitkan permusuhan antara dia dan Raja Ilahi Lang Weo. Namun, Qin Mo sekarang berhasil mengubah topik pembicaraan. Ketika dihadapkan dengan dua rubah cerdik tua ini, Dewa Barat merasa bahwa yang terbaik baginya adalah tidak mengatakan apa-apa. Semakin dia berkata, semakin banyak kesalahan yang akan dia lakukan. Semakin banyak dia melakukannya, semakin cepat dia akan mati. Bahkan untuk Raja Ilahi Lang Weo, yang duduk di sana dengan tenang, dia tidak dapat melihat menembusnya. Dia sekarang menemukan bahwa di antara 4 di gerbong ini, dia adalah yang paling sederhana. Qin Mo bangkit dan berkata, sebuah bencana telah dicegah, menghilang menjadi ketiadaan. Yang Mulia seharusnya akan kembali saat itu. Celestial Venerable Hong juga berdiri, mengenakan penampilan seorang lelaki tua yang baik hati. Dia kemudian terkekeh. Dao saudaraku, kamu telah menggagalkan rencanaku. Namun, karena Anda adalah senior saya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya akan membutuhkan Dao Brother untuk mengkompensasi saya di masa depan. Kata baik. Qin Mo mengirimnya pergi, mengatakan, karena aku menggagalkan rencana Dao Friend, aku akan memberimu sepotong informasi sebagai kompensasi. Kaisar Langit Kuno bersembunyi di antara 10 yang mulia surgawi, dan begitu juga permaisuri surgawi dan Nyonya Yuanmu. Tubuh Yang Mulia Hong bergetar sedikit ketika dia berbalik. Dia tersenyum ambigu. Meskipun masuk akal, informasi ini tetap mengejutkan saya. Ibu Pertiwi sudah sangat sulit untuk dibunuh, tidak sepenuhnya ditaklukkan, karena ia terus membuat kekacauan. Belum lagi Kaisar Langit, yang jauh lebih unggul. Namun, meskipun berita ini cukup berharga, itu tidak cukup untuk mengkompensasi kehilangan saya. Kutub Barat adalah salah satu dari 4 surga ekstrim. Menjadi salah satu dari 4 kutub alam semesta, itu pasti tidak signifikan. Qin Mo berkata dengan santai, bagaimana jika saya katakan bahwa Gong Yun juga di antara 10 yang mulia surga? Apakah itu cukup? Siapa Gong Yun? Yang Mulia Hong bertanya dengan bingung, kecuali itu yang mulia surga? Qin Mo menatapnya, memperhatikan ekspresinya yang halus. Dia tidak bisa melihat penyembunyian di pihaknya. Gong Yun juga disebut Xin Fu, dan dia adalah salah satu dari 3 raja ilahi di zaman purba kuno.
Dia adalah istri dari Kaisar Besar dan memiliki Kaisar Dewa Langshuan dengan Kaisar Langit Kuno. Hati Yang Mulia Surga Hong bergidik. Dia tertawa kecil. 10 Yang Mulia sebenarnya memiliki banyak bisnis mencurigakan. Untuk berpikir bahwa saya telah memanggil mereka teman Dao saya selama ratusan ribu tahun. Sebenarnya saya tidak tahu sejarah mereka. Saya telah belajar dan mendapat banyak manfaat dari Anda. Qin Mu masih tidak bisa melihat sesuatu yang salah dengan ekspresinya. Dia diam-diam berpikir, inilah yang kepala desa sebut tua dan alami. Tidak memberikan permainan, tak terduga. Dao Friend Hong, aku telah menggagalkan rencanamu kali ini, dan sulit untuk memberikan kompensasi padamu dengan 2 informasi ini. Di masa depan, aku pasti akan membalas budi ini. Qin Mu berkata dengan sangat tulus, Dao Friend, sisihkan kutub barat untuk saat ini dan kunjungi lagi di masa depan. Yang Mulia Hong tersenyum. Bukannya aku tidak mempercayai Dao Brother, tapi karena kamu berutang budi padaku, aku ingin kamu memberikan janji tertulis. Qin Mu mengambil kertas dan kuas dan menuliskan janji. Celestial Venerable Hong hanyut setelah menerima janji tertulis. Qin Mu menyaksikan saat dia pergi. Dia kemudian kembali ke gerbong dan melihat bahwa Dewa Barat masih menatap Raja Ilahi Lang Weo. Raja Ilahi Lang Weo memiliki ekspresi acuh tak acuh, yang memungkinkan Dewa Barat untuk bebas memandangnya. Qin Mu duduk dengan ekspresi cekung. Dewa Barat berkata dengan dingin, dalam hal ini, Yang Mulia Mu, apakah wanita ini penguasa penciptaan? Cukup! Qin Mu marah ketika dia berteriak, jika bukan karena tindakan terburu-buru Anda, ingin menangkap senjata ilahi Yang Mulia Yu, apakah saya akan begitu pasif di depan Yang Mulia Hong Mulia? Aku bahkan memberinya janji tertulis, berutang budi padanya dan tidak tahu bagaimana membalasnya di masa depan. Saya telah membantu melindungi kutub barat dan hidup Anda. Apalagi yang kamu inginkan? Dewa Barat tersipu dan tersenyum. Kamu kasar, mengapa kamu mudah marah? Anda tidak memiliki kehalusan. Orang mengatakan bahwa Yang Mulia Mu sama liciknya dengan rubah dan sama liciknya dengan kelinci. Saya pikir Anda lebih seperti singa, menakut-nakuti orang sampai jantung mereka berdegup kencang. Ekspresi Qin Mu melembut saat dia berkata dengan lembut, aku tidak kehilangan kesabaran, tetapi khawatir tentang keselamatan Dewa Barat. Jika tidak, apakah saya berani menyinggung Yang Mulia Hong dan menggagalkan rencananya? Kakak, tolong jangan marah padaku. Dewa Barat bangkit dan berkata dengan ekspresi serius, kali ini, aku memang terlalu terburu-buru. Itu salahku. Untungnya Anda tiba tepat waktu, atau konsekuensinya tidak terbayangkan. Tolong terima permintaan maaf saya. Setelah mengatakan itu, dia benar-benar membungkuk pada Qin Mu untuk pengampunan. Qin Mu terkejut. Dia buru-buru melangkah maju untuk membantunya. Dewa-dewa kuno sering bangga dan sombong. Meskipun penguasa bumi dan Qin Mu memiliki hubungan yang baik, dia masih memiliki keangkuhan dewa kuno di tulangnya dan tidak terlalu memikirkan bentuk kehidupan post-celestial. Secara alami, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahannya. Dewa Putih Macan Barat adalah pengecualian di antara para dewa kuno. Dia adalah orang yang langsung, memiliki keberanian untuk bertindak dan berbicara terus terang. Ketika dia salah, dia akan mengakui kesalahannya. Karena itu, dia disukai. Ini bukan salahmu. 10 Mulia Surgawi terlalu licik. Qin Enggu mengundangnya untuk duduk. Aku terlalu cemas tentang keselamatan Sister, jadi aku memprovokasi dan berkomplot melawanmu tanpa memikirkan perasaanmu. Saya minta maaf juga. Dewa Barat tidak duduk. Sebagai gantinya, dia tersenyum dan berkata, karena kursi harta karun Anda telah dihancurkan oleh saya, itu tidak dapat digunakan lagi. Baru saja dia selesai berbicara, kursi yang dia duduki langsung berubah menjadi bubuk. Wajah Dewa Barat berubah sedikit merah. Aku akan memberikan kompensasi padamu untuk itu. Yang Mulia, tolong jangan terlalu bersemangat untuk pergi. Saya memiliki banyak pengrajin yang terampil di kutub barat. Saya akan meminta pekerja surgawi di istanaku untuk memperbaiki tempat duduk Anda. Saya jamin itu akan menjadi lebih mewah dari sebelumnya. Qin Enggu menghela nafas lega. Kalau begitu aku perlu merepotkan Sister. Saya berencana untuk menuju kutub selatan sesegera mungkin, untuk memeriksa dan melihat apakah Sister Jukwei dapat bertahan dengan selamat melalui musibah ini. Juju jauh lebih pintar daripada aku. Saya mungkin tidak bisa melihatnya, tetapi dia pasti akan melihatnya. Tidak perlu khawatir tentang dia. Dewa Barat berjalan keluar dari kereta harta karun dan melihat ke bawah. Dia menjulurkan lidahnya ketika dia melihat roda telah hancur olehnya juga. Di kereta, Qin Mu mengulurkan tangannya ke arah Raja Ilahi Lang Weo, yang tidak bergerak. Dia tidak mengulurkan tangan dan memiliki ekspresi yang tidak bahagia. Qin Mu terus menjaga tangannya diperpanjang, tetapi Raja Ilahi Lang Weo menutup matanya. Setelah beberapa waktu, dia membukanya dan meletakkan tangannya di telapak tangannya. Qin Mu menariknya dengan lembut. Raja Ilahi Lang Weo menarik tangannya dan berjalan ke arah luar gerbong. Tuan Qin, haruskah saya menyebut Anda sebagai bayi suci atau Mu Mulia? Qin Mu membuka tirai dan tersenyum.
Kakak marah. Kamu terlihat seperti manusia ketika sedang marah. Raja Ilahi Lang Weo menghela nafas dan berjalan keluar dari kereta harta karun. Kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Dewa Barat memerintahkan dewa-dewa Istana Langit Putih Harimau untuk mengeluarkan gerbang surgawi selatan yang dimakamkan di bawah tanah. Banyak prajurit mengerahkan roh purba mereka, menarik pada saat yang sama. Akhirnya, mereka mengangkat Istana Celestial. Istana Celestial perlahan naik ke udara. Dewa Barat berjalan di depan mereka ke istana, melepas baju zirahnya saat dia bergerak. Saudaramu dan saudari itu, masuklah terlebih dahulu. Saya akan ganti baju. Karena saya terlalu gugup tadi, pakaian ini sekarang sobek. Pria, tuan rumah kakak dan adik saya di kolam giol. Saat ia terbang dengan kecepatan tinggi, Qin Mu, Raja Ilahi Lang Weo, Naga Kilin, dan Yan Er berjalan ke Istana Harimau Putih. Beberapa jenderal wanita ada di depan mereka, memimpin di depan. Para jenderal wanita di Kutub Barat ini juga melepaskan baju besi ilahi mereka saat mereka berjalan. Di bawahnya, pakaian mereka berwarna-warni, dan sosok mereka memikat. Baru saat itulah Qin Mu menyadari bahwa sebagian besar wanita di Istana Celestial dengan sangat sedikit pria. Bahkan para jenderal yang memimpin pasukan dalam pertempuran adalah wanita. Ini hanyalah pasukan pahlawan yang cantik. Saudari, saya berdua yang mulia Mu dan bayi suci. Qin Mu mengagumi pemandangan Istana Harimau Putih. Dia merasa seolah-olah dia masuk ke kamar wanita. Istana surgawi ini didekorasi dengan penuh warna. Di mana-mana berisi pikiran hati-hati seorang wanita. Bahkan aula istana didekorasi dengan elegan. Ada bunga segar di setiap sudut, sementara tanaman merambat tergantung di dinding istana. Saya tahu bahwa ada perselisihan yang mendalam antara para penguasa penciptaan dan para dewa kuno. Namun, pada saat ini, kita tidak punya pilihan selain berlatih untuk bertahan hidup. Saya tidak hanya harus membantu para ahli penciptaan mencari jalan untuk bertahan hidup. Demikian pula, saya harus membantu umat manusia dan perdamaian abadi mencari jalan untuk bertahan hidup. Qin Mu mengungkapkan senyum yang tulus. Aku adalah bayi suci para penguasa ciptaan. Saya juga yang mulia Mu dari umat manusia. Mereka tiba di kolam giok dan melihat banyak pengrajin bergegas keluar. Mereka harus dalam perjalanan untuk memperbaiki kereta harta karun naga surgawi. Qin Mu terkejut bahwa pekerja surgawi di Kutub Barat juga perempuan. Mereka membawa tungku besar di punggung mereka sambil memegang kasing mereka. Pakaian mereka sangat mirip dengan kakek bisu. Kakek Mute pasti akan menyukai gadis-gadis bertubuh kuat ini. Sejak muda, dia telah mengajari saya bahwa gadis bertubuh kuat adalah yang paling cantik. Qin Mu senang. Aku ingin tahu apakah Dewa Barat akan setuju jika aku memintanya untuk beberapa pekerja surgawi Kutub Barat. Saat dia memikirkan hal ini, Dewa Barat berjalan keluar dengan pakaian barunya. Matanya menjadi cerah ketika dia memandangnya, berpikir dengan tenang pada dirinya sendiri. Sebenarnya ada dewa kuno yang menggemaskan. Dewa Barat telah berubah dari pakaian pertempurannya. Armor aslinya tidak mengungkapkan banyak. Hanya dua mata besar. Sekarang, Qin Mu akhirnya bisa melihat wajahnya. Pakaiannya putih, disulam dengan kepala harimau dari benang emas, dan di kepalanya ada hiasan kepala kerajaan, yang disulam dengan gambar dua harimau yang mendukung hidrangea. Hiasan kepala kerajaan yang biasa memiliki dua kasa hitam yang menjulur ke samping seperti dua sayap kecil. Namun, untuk hiasan kepala kerajaannya, justru telinganya yang berada di samping. Pipi dewa kuno ini bulat dan gemuk, dengan sedikit lemak bayi. Lengan bajunya lebar dan panjang, dengan tangan tersembunyi di dalamnya. Roknya pendek, hanya menutupi 7 inci di atas lututnya. Tidak ada yang dikenakan di kakinya, kecuali sepasang sepatu dengan kepala harimau. Qin Mu akhirnya mengerti mengapa roknya begitu pendek. Itu karena dia tidak punya tempat untuk meletakkan ekornya. Kadang-kadang, itu akan meluruskan di belakangnya, kadang-kadang naik di atas bahunya, tampak sangat gesit. Jika ekor ini memiliki mata, ia akan memeriksa dan memeriksa sekelilingnya. Ini adalah pertama kalinya Qin Mu melihat dewa kuno yang menggemaskan. Selain itu, yang merupakan salah satu dari 4 dewa agung para dewa kuno. Status para dewa kuno sangat tinggi. Bahkan para dewa rumput dari Ibu Pertiwi menikmati tingkat status yang menakutkan. Status keempat dewa para dewa kuno bahkan lebih tinggi. Meskipun status para dewa kuno saat ini tidak dapat dibandingkan dengan masa lalu, mereka tetap eksistensi tertinggi yang memerintah 4 kutub alam semesta. Qin Mu telah melihat 3 dari 4 dewa para dewa kuno. King Long memiliki kaitan dengan seorang kaisar. Meskipun Xuan Wu tertahan, kekuatan dan kekuatannya luar biasa. Dewa Selatan, Zhu Kui mungkin ingin bertanya tentang masalah pribadi orang lain, tetapi dia menunjukkan sikap anggun dewa besar para dewa kuno di depan dan di belakang yang lain. Hanya Dewa Barat ini seperti gadis kecil yang belum dewasa. Qin Mu memiliki ekspresi aneh. Dia berpikir dalam hati, saya khawatir Dewa Barat adalah adik perempuan dalam hati setiap dewa kuno. Dewa Barat berjalan dan tersenyum. Rasanya lebih baik melepas armorku. Yang mulia,
Lewat sini, silakan. Saat dia tersenyum, dia mengungkapkan sepasang taring harimau. Qin Mou mengikutinya dan melihat bahwa ekornya cukup gelisah. Kadang-kadang, itu akan melilit pinggangnya, dan kadang-kadang, itu akan naik ke bahunya. Bahkan ada saat-saat ketika pohon itu menyapu ranting dan tanaman di samping mereka. Aku tidak melihat ekornya ketika dia mengenakan baju zirahnya. Saya ingin tahu di mana dia menyembunyikannya. Qin Mou menatap ekor harimau putih, berpikir dalam hati, kalau saja aku bisa menyentuhnya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia ingin menyentuhnya. Namun, dia adalah dewa besar para dewa kuno. Tidak pantas jika dia menyentuhnya tanpa bertanya. Namun Yan Er tidak memiliki reservasi seperti itu. Dia memantul ke depan dan menyentuh ekor Dewa Barat. Dewa Barat tertawa kecil ketika ekornya menopang dagu Yan Er. Gadis kecil, aku bibimu, bagaimana bisa kau memprovokasi aku? Yan Er berubah menjadi burung gereja hijau kecil. Dia terbang dan mendarat di ujung ekor yang runcing, bertanya dengan rasa ingin tahu, Bibi mengenali saya? Tentu saja aku mengenalimu. Garis darah Anda unik, saya bisa mengenali Anda dengan satu pandangan. Ujung runcing dari Dewa Barat datang ke bahunya, menempatkan Yan Er di sana. Ekornya dengan lembut membelai kepala burung pipit hijau kecil ini. Yan Er sangat nyaman sehingga dia tertidur, kepalanya dimiringkan saat dia mendengkur. Dewa Barat membawa mereka ke Paviliun Giok untuk mengagumi pemandangan. Paviliun Giok dari Istana Harimau Putih Harimau berbeda dari yang dibayangkan Qin Mou. Ada banyak meja peleburan yang berjejer di sepanjang kolam giok. Tungku di sini beroperasi siang dan malam, menyebabkan udara di sekitar tempat itu menjadi panas. Qin Mou memeriksa tabel peleburan ini dan berkata dengan kaget, ini adalah spesifikasi karya surgawi dari era pendiri kaisar. Apakah Founding Emperor pernah ke sini sebelumnya? Ya, dia pernah ke sini sebelumnya. Dewa Barat melihat pilar kayu raksasa dan segera terbang. Kedua tangannya meraih dari lengan bajunya, menunjukkan cakar harimau yang tajam. Dia menggaruk pilar kayu dengan kecepatan kilat. Setelah itu, dia beristirahat dengan malas di atas tiang kayu itu. Pendiri kaisar membawa serta seorang pemuda tampan bernama Li Youran. Dia sangat menawan dan memikat para gadis di istanaku. Tabel peleburan di sini dirancang olehnya. Ketika saya mengatakan seharusnya tidak ada penempaan oleh kolam giok, gadis-gadis ini memprotes. Karena itu, saya tidak punya pilihan selain membiarkan mereka. Dia tampak agak tak berdaya. Ada banyak logam ilahi dan batu giok yang indah di kutub barat, dan aku adalah dewa perang kuno. Membangun tabel peleburan ini bukan ide yang buruk. Bagaimanapun, kami akan memiliki kegunaan untuk mereka. Li Youran ini dikirim oleh Qin Ye untuk belajar menempa dan melebur dari saya. Namun, teknik saya adalah tentang menyerap ki emas, dan dia tidak bisa menguasainya. Sebaliknya, saya belajar beberapa teknik penempaan senjata ilahi darinya. Namun, saya tidak begitu mahir seperti dia. Li Youran adalah Sakra Buddha, raja perang surgawi dari kaisar pendiri surgawi surga. Kemampuannya tidak dianggap kuat di antara 4 raja besar surgawi dan bahkan bisa dianggap sebagai yang terlemah. Namun, reputasinya sebagai raja perang surgawi sangat layak. Qin Mou dan Dewa Barat melangkah maju untuk melihatnya. Mereka melihat bahwa wanita bertubuh kuat ini terampil dengan teknik mereka dan terampil dengan tangan mereka. Jelas, mereka telah dilatih oleh Buddha Sakra Li Youran. Qin Mou sangat puas. Kakek bisu akan sangat menyukai mereka jika dia melihat mereka. Dewa Barat, sekarang perdamaian abadi telah mendelegasikan penempaan sebagai salah satu fondasi dalam membangun negara, kita akan memiliki kebutuhan untuk pekerja surgawi ini. Jika Dewa Barat bisa mengirim beberapa pekerja surgawi kutub barat untuk membantu, saya pasti akan mengukirnya dalam hati saya. Semakin Qin Mou melihat gadis-gadis ini, semakin dia menyukai mereka. Perdamaian abadi juga cukup sukses di jalur penempaan. Kami memiliki banyak pengrajin yang terampil. Jika Dewa Barat bisa mengirim beberapa pekerja surgawi perempuan, mereka bisa saling melengkapi kekuatan masing-masing. Dewa Barat menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kamu mencoba menipu aku lagi. Saya telah mendengar tentang perdamaian abadi. Anda semua menciptakan senjata ilahi untuk surga celestial. Jika saya mengirim pekerja surgawi ke kedamaian abadi, bukankah saya akan membantu menumbuhkan kekuatan surga celestial? Ini dianggap memberi persediaan kepada musuh. Qin Mou tertawa. Dewa Barat, ini adalah tempat pengetahuanmu dangkal. Dari keruntuhan lengkap dari era pendirian kaisar sampai sekarang, 20.000 tahun telah berlalu. Namun, belum ada perbaikan dalam teknik penempaan kutub barat. Dalam hal skala, menempa kutub barat setara dengan 3 pabrik manufaktur Eternal Peace. Dalam hal teknik, tidak ada pencapaian yang signifikan, hanya menjalankan apa yang telah Anda warisi selama era pendirian kaisar. Perdamaian abadi dapat membangun senjata ilahi untuk surga celestial, tetapi juga dapat membangun ini untuk dirinya sendiri. Selama ada pengembangan berkelanjutan, skalanya akan terus tumbuh, dan tekniknya akan terus menjadi lebih kuat. Dewa Barat skeptis. Jalan menempa Li Youran tidak ada tandingannya.
Kemampuan apa yang dimiliki Eternal Peace? Qin Mu mengulurkan tangannya, dan palu ilahi terbang ke dalamnya. Jalan menempa kedamaian abadi tidak sesederhana menempa senjata ilahi. Itu dapat memanipulasi fisika, karenanya menciptakan jalur serangan. Saya mengundang Yang Mulia Barat Dewa untuk mengeluarkan senjata ilahi. Dewa Barat bertepuk tangan, dan pekerja surgawi perempuan mengeluarkan senjata ilahi. Qin Mu mengayunkan palu ke arah pekerja surgawi perempuan itu. Dia ketakutan dan dengan cepat mengangkat senjata ilahi untuk menghalangi. Ada bunyi keras ketika cahaya ilahi memenuhi udara. Pekerja surgawi perempuan itu terkejut. Dia buru-buru membuang senjata ilahi itu dan memeriksa dirinya sendiri, menghela nafas lega ketika dia menyadari bahwa dia tidak terluka. Dewa Barat memiliki ekspresi suram. Dia berjalan maju dan mengambil senjata ilahi yang dibuang, hanya untuk menyadari bahwa senjata itu bukan ilahi lagi tetapi senjata yang terbuat dari logam biasa. Pukulan dari palu Qin Mu sebenarnya telah mengubah struktur palu ilahi, mengubahnya menjadi palu biasa. Dia tidak bisa membantu tetapi bergidik. Meskipun kekuatan pertempuran pekerja surgawi tidak lemah, mereka tidak bisa menandingi dewa-dewa yang berspesialisasi dalam pertempuran, baik itu seni ilahi atau kemampuan beradaptasi pertempuran. Pekerja surgawi wanita dari kutub barat seperti harta yang berharga. Dia tidak akan pernah mengirim mereka ke medan perang, apapun yang terjadi. Pukulan ini dari Qin Mu membuatnya menyadari kekuatan karya surgawi. Itu bisa menempa senjata ilahi dan juga menghancurkan senjata ilahi musuh dalam satu pukulan. Jika kutub barat memiliki pasukan pekerja surgawi yang begitu besar, kita akan menjadi tak terkalahkan dan semua penakluk. Berderap melewati langit, tak terbendung. Dewa Barat berpikir dengan tenang. Qin Mu membuang palu dan berkata, ini adalah hasil dari reformasi perdamaian abadi. Teknik ini dibuat oleh dua orang tua keluarga saya. Itu belum disempurnakan. Dewa Barat, orang-orang Anda juga bisa pergi ke perdamaian abadi untuk mempelajari teknik ini dan membantu perdamaian abadi menyempurnakannya. Ini adalah Raja Perang Surgawi yang sesungguhnya, dominasi pertempuran yang sesungguhnya. Dewa Barat merenung selama beberapa waktu sebelum berkata dengan sedih, reformasi ini akan merusak kita, para dewa kuno. Tiba-tiba, air matanya jatuh seperti hujan. Dia tersedak ketika berkata, saya adalah dewa perang kuno. Saya percaya bahwa jalan penempaan yang Anda buat ini akan mendominasi perang, dan saya akan menjadi yang pertama dibunuh. Saya merasa bahwa saya akan mati. Qin Mu memandangnya dengan tenang dan menjelaskan kepadanya dengan sabar, adik yang baik. Sebelumnya, Anda hampir mati di tangan Yang Mulia Hong Yang Mulia, dan saya adalah orang yang menyelamatkan Anda. Jika aku ingin melukaimu, apakah aku akan melakukan itu? Dewa Barat memeluk ekornya dan menangis. Qin Mu diletakkan di tempat. Dia berteriak, berhenti menangis. Dewa Barat mengangkat kepalanya sambil masih memeluk ekornya, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Hati Qin Mu segera melembut saat dia berkata dengan lembut, jangan khawatir, aku penyihir besar yang tak terkalahkan. Bahkan jika kau mati, aku punya cara untuk menghidupkanmu kembali. Bersantai. Siapa tahu, setelah Anda mati, Anda mungkin dapat membebaskan diri dari pengekangan para dewa kuno, mendapatkan kebebasan. Ketika saat itu tiba, Anda akan dapat memahami jalan penempaan. Siapa yang bisa membunuhmu kalau begitu? Kamu bersumpah. Aku bersumpah untuk penguasa bumi. Dewa Barat berubah dari kesedihan ke sukacita saat dia berdiri dengan gembira. Raja Ilahi Lang Weo berdiri di samping, tersenyum dingin. Dia berkata dengan acuh tak acuh, bayi suci cukup pandai membujuk gadis-gadis. Qin Mu berkata dengan lembut, Sister Lang Weo, tidak berhasil padaku. Raja Ilahi Lang Weo berbalik dan melangkah pergi. Aku tidak percaya bahwa Dewa Agung para dewa kuno akan memiliki pemikiran yang begitu sederhana. Hati Qin Mu menegang. Konflik antara para dewa kuno dan para penguasa ciptaan memang masalah terbesar di depannya. Meskipun ada konflik antara 10 yang mulia surgawi, mereka tidak seserius permusuhan antara para dewa kuno dan para penguasa ciptaan. Dia menginjak es tipis sekarang. Jika dia tidak hati-hati, dia bisa menghadapi kutukan abadi. Mu dan Dewa Barat mendiskusikan dan memutuskan jumlah pekerja surgawi yang akan menuju perdamaian abadi. Hanya setelah secara pribadi menyaksikan pekerja surgawi ini memasuki jembatan pergeseran saling energi-energi sambil membawa tungku dan senjata ilahi, dia merasa nyaman. Pekerja surgawi yang tersisa kemudian bekerja di kereta harta karun naga langit. Kereta harta itu sangat kompleks, dan pekerja surgawi yang menuju ke perdamaian abadi adalah yang paling terampil, sedangkan pekerja surgawi yang tersisa tidak begitu terampil. Dengan demikian, Qin Mu harus secara pribadi melibatkan dirinya dalam proyek tersebut. Dewa Barat membantunya dan tertawa. Sebagai yang mulia, Anda sebenarnya juga tahu semua hal ini. Qin Mu menyeka keringat di dahinya. Aku awalnya seorang pandai besi penggembala sapi, jadi ini semua bisa dianggap sebagai profesi lamaku. Dewa Barat bertanya dengan rasa ingin tahu, sapi menggiring pandai besi? Apalagi yang bisa kamu lakukan? Qin Mu merenung sebentar sebelum berkata,
Saya seorang tabib yang bisa melukis, peramal yang mengayunkan pisau dan pedang, seorang pencuri dengan dharma yang mendalam. Oh, dan saya juga seorang penjahit yang bisa membuat furnitur. Dewa Barat tidak bisa menahan senyum. Kamu begitu dilawan, jadi tidak seperti yang mulia surgawi lainnya yang semuanya tinggi dan perkasa, dan bahkan cara bicara mereka menyenangkan telinga. Qin Mu sangat fokus untuk memperbaiki kereta harta karun, dan dia menjawab, aku tidak seperti mereka. Mereka terlahir mulia, tetapi saya dilahirkan dengan rendah hati. Ketika kereta harta karun akhirnya diperbaiki, sudah 2 hari kemudian. Yang mulia Dewa Barat, saya harus bergegas dan pergi ke Kutub Selatan untuk bertemu Dewa Selatan, jadi saya tidak akan tinggal di sini lagi. Qin Mu mengucapkan selamat tinggal. 10 yang mulia surgawi surga terlihat berada dalam konflik di permukaan, tetapi mereka sebenarnya mencoba membuat skema melawan kalian semua. Saya harus pergi ke Kutub Selatan untuk memeriksa keamanan Dewa Selatan. Dewa Barat tidak memintanya untuk tinggal dan menjawab dengan tulus, ketika Anda mencapai Kutub Selatan, laporkan kepada saya keselamatan Anda. Qin Mu setuju. Raja Ilahi Lang Weo sudah naik kereta harta karun, dan Dewa Barat keluar untuk mengirim mereka pergi. Dia melirik Raja Ilahi perempuan di gerbong dan bertanya dengan suara rendah, Yang mulia, apakah dia benar-benar Raja Ilahi dari para Tuan Penciptaan? Qin Mu ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum dia menjawab, saya telah bertemu penguasa bumi dengannya. Dewa Barat merenungkannya. Karena penguasa bumi tahu identitasnya, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Penguasa bumi jauh lebih pintar dari kita 4 dewa. Sepanjang hidupnya, dia hanya menderita kerugian besar di tangan Kaisar Surgawi. Namun, saya juga ingin mengingatkan Yang mulia, Anda tidak terbiasa dengan zaman purba, tetapi saya sangat takut akan hal itu. Para penguasa penciptaan adalah dominator dari zaman purba-purba, dan bahkan para dewa kuno pun didominasi dan diperbudak oleh mereka. Dewa-dewa kuno juga didominasi dan diperbudak oleh Tuan Penciptaan. Qin Mu merasa khawatir dengan ini. Dia melihat ke arah wajah cantik dari kecantikan tak tertandingi di kereta, hanya menarik kembali tatapannya setelah beberapa saat. Dia kemudian melanjutkan, Yang mulia, tidak perlu melihat saya lebih jauh. Dia naik kereta harta, dan naga kilin berubah menjadi bentuk manusia untuk menggerakkan kereta sementara Yaner berdiri di sisinya. Naga kilin berteriak tiba-tiba, dan naga-naga surgawi melompat ke udara, terbang menuju Spirit Energy Mutual Shift Bridge di belakang benteng Celestial. Pandangan Raja Ilahi Lang Weo lembut ketika dia melihat keluar jendela dan berkata, apa yang dikatakan Dewa Barat kepadamu, apakah Anda percaya? Tatapan Qin Mu mendarat di wajahnya, dan dengan ekspresi tenang, dia menjawab, apakah kakak berpikir bahwa aku harus percaya? Raja Ilahi Lang Weo diam. Aku percaya. Qin Mu melanjutkan dengan sungguh-sungguh, satu master penciptaan tidak kuat. Namun, ketika ada lebih dari puluhan ribu master penciptaan dewasa, kekuatan kumulatif dari persembahan pengorbanan mereka akan memungkinkan mereka untuk melawan individu-individu yang kuat dari alam langit Numinous dan bahkan mereka yang berada di alam kaisar-kaisar. Ketika ada lebih dari ratusan ribu tuan penciptaan, kekuatan persembahan pengorbanan mereka bahkan akan lebih hebat. Ketika ada jutaan, puluhan juta, dan bahkan miliaran dari mereka melakukan persembahan korban secara bersamaan, mereka pasti akan cukup kuat untuk memperbudak dan mendominasi dewa-dewa kuno. Dengan demikian, Dewa Barat tidak bohong. Raja Ilahi Lang Weo menarik kembali pandangannya. Apakah kamu juga takut terhadap tuan dari ras penciptaan? Qin Mu menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan santai, saya sendiri adalah master penciptaan, jadi mengapa saya harus takut? Raja Ilahi Lang Weo menatapnya dengan sangat serius. Kaisar Agung juga adalah penguasa penciptaan, tetapi bahkan dia takut akan Tuan Penciptaan dan tidak ragu-ragu menghilangkan ras kita. Tapi, aku bukan Grand Emperor. Qin Mu menggeser pandangannya dan memandang keluar jendela ke arah jembatan pergeseran saling energi spirit yang mendekat saat dia melanjutkan dengan lembut, era para master penciptaan yang mendominasi alam prasejarah sudah berakhir. Saat ini, para master penciptaan hanyalah sekelompok serangga yang menyedihkan dan tidak memiliki rumah. Kakak, Anda juga salah satu dari serangga yang menyedihkan ini. Hanya jika Anda semua berintegrasi ke era saat ini Anda dapat menemukan cara untuk bertahan, Anda termasuk di dalamnya. Kereta harta karun naga langit secara bertahap melambat dalam kecepatan saat melakukan perjalanan menuju jembatan pergeseran saling energi spirit. Saya telah menemukan pengadilan leluhur para penguasa ciptaan. Saat ini, saya masih perlu menentukan posisi terperinci, dan saya juga perlu mencari tahu dengan tepat segel apa yang ada. Qin Mu menarik pandangannya dan mengunci matanya dengan Raja Ilahi Lang Weo. Apa yang aku janjikan padamu, aku tidak akan kembali pada kata-kataku. Aku akan membiarkan para master ras penciptaan meninggalkan dunia paramita dan kembali ke dunia ini. Raja Ilahi Lang Weo memikirkannya sejenak sebelum bertanya, apakah kamu tidak takut bahwa tuan-tuan ras penciptaan akan kembali ke posisi mereka sebagai dominator? Saya tidak takut. Qin Mu bersandar.
Kalian semua tidak bisa kembali seperti dulu. Bahkan jika Anda memiliki pengadilan leluhur, Anda tidak akan dapat kembali ke sana. Sebagai Raja Ilahi dari zaman purba, Shu Jun telah menerima fakta ini. Namun, sebagai Raja Ilahi hari ini, Anda belum menerima ini. Raja Ilahi Lang Weo diam. Setelah beberapa saat, dia menjawab, katakan padaku koordinat umum pengadilan leluhur dulu. Ki vital Qin Mu berubah menjadi Great Star Atlas of the Universe, dan dia menandai posisi pengadilan leluhur tersegel. Raja Ilahi Lang Weo bangkit, dan Qin Mu buru-buru mengingatkannya, saya hanya menemukan koordinat umum dan belum menemukan posisi spesifiknya. Tirai kereta diangkat, dan Raja Ilahi Lang Weo berjalan keluar dari kereta. Dengan memunggunginya, dia menoleh dan berkata, Bayi suci, kamu berkata bahwa kamu adalah penguasa penciptaan. Namun, Anda tidak akan pernah bisa memahami kebanggaan menjadi penguasa ciptaan, dan Anda juga tidak akan bisa memahami perseteruan darah para tuan ras penciptaan. Anda hanyalah orang luar yang, secara kebetulan, menjadi bayi suci ras saya. Sosoknya lenyap. Qin Mu terkejut, dan suara naga kilin bepergian dari luar. Kultus guru, apakah kita akan memasuki jembatan pergeseran saling energi-energi, atau apakah kita akan menunggu dia kembali? Qin Mu menjawab dengan acuh tak acuh, tidak perlu menunggu. Ayo pergi. Naga kilin merasa bingung, dan dia berbalik untuk melihat kereta. Melalui tirai, dia melihat bahwa ekspresi Qin Mu tampak setenang air. Ada apa dengan Tuan Muda? Yaner bertanya dengan tenang. Naga kilin ragu-ragu sejenak. Dia membiarkan naga surgawi menyeret kereta ke jembatan pergeseran saling energi-energi dan tidak membalasnya. Yaner melanjutkan berbisik, saya merasa Tuan Muda menyukai Raja Ilahi Lang Weo, tetapi ia terlalu menekan perasaannya. Mungkin kita harus menemukan nyonya kultus yang bisa menghibur jiwanya, maka dia akan sedikit lebih bahagia. Dia melihat ke gerbong dan kemudian melompat ke bahu naga kilin, berbicara ke telinganya, ketika kita berada di kutub selatan, aku akan meminta ibuku untuk membantunya menemukannya. Naga kilin menggelengkan kepalanya. Bukan itu alasannya. Saya mengendalikan kereta. Anda dapat masuk dan memberitahu Master Sekte bahwa dia benar. Di dalam gerbong, Qin Mu memejamkan matanya saat dua aliran air mata bening bergulir di sudut matanya. Suaranya sedikit serak saat ia berkata dengan suara rendah, untuk mencari peluang bertahan hidup dan harapan untuk perdamaian abadi, untuk umat manusia, mengapa begitu sulit, mengapa begitu membosankan? Seolah-olah dia dihancurkan sampai dia tidak bisa bernapas, dan dia terengah-engah. Imperial Preceptor, setelah aku menjadi Imperial Preceptor, aku akhirnya mengerti seberapa banyak tekanan yang kamu alami saat itu. Di mana tepatnya Anda? Dia memikirkan pendahulunya, penasihat kekaisaran Jiang Baigui. Pada saat ini, yang dia butuhkan bukanlah nyonya kultus untuk menghibur jiwanya. Apa yang dia butuhkan adalah seorang teman Dao sehingga mereka dapat saling mendukung dan menyemangati. Sebelumnya, Imperial Preceptor Jiang Baigui mendapat dukungan dari Patriark Muda, dan kemudian setelah itu, ia mendapat dukungan dari Kaisar Yanfeng. Dia jauh lebih beruntung daripada Qin Mu. Setiap kali dia merasa tersesat dan tidak berdaya, Patriark Muda itu akan mengingatkannya bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar. Ketika dia menghadapi kemunduran, Kaisar Yanfeng akan berdiri berdampingan dengannya, dan mereka akan menanggung tekanan bersama. Namun, sekarang, Qin Mu tidak memiliki siapapun di sampingnya. Naga kilin berjalan dan duduk di dekat kaki Qin Mu, merentangkan kaki depannya dan kemudian berbaring. Master Sekte, apa yang kamu lakukan, meskipun aku tidak benar-benar memahaminya? Naga kilin ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan, tapi aku merasa itu hal yang benar. Qin Mu membuka matanya dan dengan lembut menyentuh kepala besar makhluk raksasa ini, menjawab dengan suara rendah, hanya kamu, Fatih Dragon, kamu satu-satunya di sekitarku yang mengerti aku. Kitab suci pemeliharaan manusia MU sudah selesai. Naga kilin mengangkat kepalanya dan tertawa. Kultus guru, dalam hati saya, Anda masih remaja yang berjalan melewatiku di pagi yang terang benderang itu. Anda melihat di Eternal Peace Imperial College di depan dan berpikir dalam hati Anda, semua orang di sana adalah udik. Qin Mu tertawa terbahak-bahak dan berdiri. Naga kilin juga berdiri, mengibaskan surai dan sisiknya. Dia berdiri di sampingnya. Dulu, kamu mengira aku adalah singa batu di depan gerbang. Mata Anda penuh dengan energi dan kecerdasan, dan Anda penuh semangat. Saya telah melihat begitu banyak orang di dekat gerbang Imperial College, tetapi saya belum bertemu seorang pemuda seperti Anda. Saat itu, saya kelaparan sampai saya pingsan, tetapi ketika saya melihat Anda, saya melihat Bapak bangsa lain, Jiang Baigui lainnya, dan Kaisar Yanfeng lainnya. Ini bukan kitab suci pemeliharaan manusia, ini semua kata-kataku yang tulus. Dia tertawa. Aku tidak mengikutimu hanya karena kamu bisa memperbaiki pil semangat, juga tidak bertahan tanpa malu hanya untuk mendapatkan pil semangat untuk memakanmu.
Ada begitu banyak apoteker yang dapat memperbaiki pil roh di seluruh dunia, tetapi hanya ada satu master pemujaan muda dari sekte iblis surgawi pada Anda. Saya melihat roh yang menyala-nyala, roh yang tidak takut pada surga maupun bumi. Bagi yang lain, surga adalah yang terbesar, sementara mereka yang kedua. Namun, bagi Anda menganggap diri Anda sebagai yang terbesar, dan surga menjadi yang kedua. Keyakinan Anda begitu besar sehingga menarik perhatian semua orang. Kamu adalah tubuh penguasa. Naga Kilin melanjutkan, kamu akan selamanya menjadi tuan kultus muda yang penuh semangat dan yang tidak takut pada apapun dan tidak akan pernah dihantam atau dihancurkan. Ekspresi bermasalah di wajah Qin Mu terhapus saat dia bergumam, ya, aku tubuh penguasa. Saya tidak akan pernah hancur. Hati saya tidak akan pernah menua, saya masih master kultus muda itu. Kereta harta karun naga langit terhenti dengan lembut, dan suara gembira Yan Er bisa terdengar. Tuan muda, Fatih Dragon, kita telah mencapai kutub selatan. Qin Mu penuh semangat saat dia berjalan keluar dari kereta. Naga Kilin menunjukkan senyum dan mengikutinya dengan langkah cepat. Qin Mu mengerutkan alisnya sedikit saat dia melihat para dewa yang terbang setelah aliran api matahari. Mereka bukan dari Vermilion Bird God Race tetapi adalah para dewa dari surga celestial. Juga, meskipun api yang jatuh dari langit berasal dari matahari, mereka bukan matahari yang menonjol. Sebaliknya, mereka diciptakan oleh serangan terhadap beberapa hal yang tidak diketahui. Para dewa telah menggunakan seni ilahi mereka untuk meminjam kekuatan matahari dalam menciptakan serangan ini. Ini sangat mirip dengan seni ilahi dari penguasa matahari besar. Qin Mu merasakan sentakan hatinya sedikit. The Great Sun Saffron dan Feng Lai adalah murid Raja Dewa Leluhur. Senjata ilahi leluhur Dewa Raja yang mulia Yu seharusnya ada di Suandu, dan Great Sun Saffron tidak mungkin datang ke sini. Lalu, milik pasukan besar mana yang bisa mengendalikan kekuatan matahari ini? Sudut matanya berkedut, dan tiba-tiba, langit menyala. Namun matahari besar lainnya turun ke langit kutub selatan dari langit luar, dan istana raksasa yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari dalam matahari, menyerupai kastil yang mengalirkan cairan emas. Suara genderang bisa didengar, dan puluhan ribu dewa berdiri di depan istana ketika mereka menabrak ke bawah ke kutub selatan. Istana-istana itu sebesar kota dewa, dan mereka terbang menuju langit kutub selatan. Bagian bawah istana dan aula dewa ini seperti segel raksasa, dan dengan gebrakan hebat, sinar cahaya yang tak terhitung ditembakkan dari bawah istana ini. Qin Mu melihat bahwa sinar turun seperti tirai, dan mereka dicetak ke bawah di kutub selatan, menghancurkannya sampai tanah bergetar hebat. Puluhan ribu jajaran gunung langsung dicabut dari tanah, berubah menjadi jejak. Adegan ini benar-benar agung, namun, itu juga membuat orang sangat gelisah. Tidak jauh dari Spirit Energy Mutual Shift Bridge, ada banyak dewa dengan kepala burung berjejer rapi yang menjaga jembatan ini. Ketika kereta harta karun naga langit berlayar keluar dari jembatan, itu segera membuat takut para dewa itu, dan seorang dewa segera maju untuk bertanya. Naga Kilin pergi ke arahnya dan berkata, Yang Mulia Mu datang untuk mengunjungi Dewa Selatan. Saudaraku, apa yang terjadi di sini di Kutub Selatan? Setelah mendengar gelar Yang Mulia Mu, pejabat dewa itu tidak berani ceroboh dan dengan cepat menjawab, melaporkan kepada Yang Mulia Surga, Dewa Selatan telah memberontak. Langit surgawi telah mengirim pasukan ke sini untuk memadamkan pemberontakan. Saat ini, berbagai pejabat setempat saat ini menyerang Kutub Selatan. Saya di sini di bawah perintah untuk menjaga jembatan pergeseran saling energi-energi sehingga para pemberontak Kutub Selatan tidak akan bisa melarikan diri dengan jembatan. Qin Mu sangat terkejut, dan dia dengan cepat mengambil langkah ke depan dan berteriak, Dewa Selatan Jukwe telah memberontak? Kapan ini? Apakah Anda yakin dia telah memberontak? Pejabat dewa melompat kaget dan buru-buru bersujud di tanah, menggigil ketakutan ketika dia menjawab, Dewa Selatan Jukwe memimpin pasukan untuk merebut senjata ilahi surgawi surga dengan kekuatan. Dia memberontak dan menciptakan kekacauan, merendahkan langit surgawi. Langit surga marah dan dengan demikian mengirim pasukan ke sini untuk memadamkan pemberontakan. Saya juga hanya melakukan hal-hal di bawah perintah. Yan Er bisa tidak panik, dan dia akan mengepakkan sayapnya untuk terbang ketika Qin Mu mengirim aliran kesadaran untuk menjebaknya saat dia berkata dengan lembut, Yan Er, situasi sekarang masih belum jelas. Bersabarlah untuk saat ini dan tunggu saya untuk bertanya-tanya dulu. Dia mengerutkan kening. Dewa Selatan Jukwe jelas bukan dewa kuno yang suka melakukan hal-hal dengan kekuatan kasar seperti Dewa Barat Baihu. Sebaliknya, berdasarkan beberapa interaksi singkat yang dimiliki Qin Mu dengan Dewa Selatan, dia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus mundur, dan dia juga sangat pintar. Ketika situasinya tidak jelas, dia pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Yan Er hanya bisa menahan diri, berubah menjadi burung gereja hijau dan bertengger di pundaknya ketika dia berjalan bolak-balik, berbisik, Ibuku, dia. Qin Mu mengangkat tangan, membiarkannya berdiri di atas ujung jarinya saat dia mengisyaratkan padanya untuk berhenti berbicara.
Dia menoleh ke pejabat dewa dan bertanya dengan lembut, senjata ilahi yang digunakan untuk menekan kutub selatan, milik Yang Mulia Surgawi. Ini senjata ilahi celestial Yang Mulia Huo. Pejabat dewa itu melanjutkan, Yang Mulia Huo menjaga kutub selatan. Sudut mata Qin Mou melompat, dan dia mengulanginya dengan suara serak, Yang Mulia Huo? Pejabat dewa itu mengangguk. Qin Mou menenangkan dirinya. Yang Mulia Huo telah turun secara pribadi. Pejabat dewa itu menjawab dengan hormat, Yang Mulia Huo turun ke sini secara pribadi untuk mengambil senjata ilahi dan bertempur melawan Dewa Selatan. Mereka telah berjuang sampai ke zona terbatas kutub selatan. Selain pasukan besar di bawah Yang Mulia Huo, Dewa Merah Langit Selatan juga telah memimpin pasukannya di sini sebagai pendukung. Penjaga ilahi dari surga celestial juga sedang menuju ke sini. Saya mendengar bahwa Angkatan Laut Sungai Surgawi juga hampir di sini. Sudut-sudut mata Qin Mou berkedut tak terkendali. Yang Mulia Huo datang secara pribadi, dan ada juga 2 pengawal ilahi yang agung dengan 200.000 dewa dan setan yang kemungkinan besar adalah makhluk-makhluk yang sangat kuat dari alam modal giok dan alam langit numinos. Selain itu, Angkatan Laut Sungai Surgawi tiba. Tampaknya Yang Mulia Huo ada di sini untuk menurunkan kutub selatan dalam satu sapuan kali ini. Saat dia berpikir, ada lagi matahari yang terseret ke langit kutub selatan. Kekuatan magnet yang kuat memutar ruang ketika ribuan dewa dan setan turun dari langit dan terbang menuju kutub selatan untuk bertempur dengan para dewa dan setan dari Istana Surgawi Burung Vermilion. Tapi mengapa Dewa Merah Qi Xiaoyu dari surga selatan juga ada di sini? Qin Mou merasa bingung. Dewa Merah Qi Xiaoyu adalah murid Yang Mulia Yu diam-diam terawat. Tidak hanya dia seorang murid dari Yang Mulia Yu, tetapi dia juga murid Dewa Selatan Jukue. Dia adalah mata-mata yang ditanam kedua wanita itu di langit surgawi. Tidak mungkin bagi Dewa Merah Qi Xiaoyu untuk mengkhianati Dewa Selatan. Secara pribadi dia memimpin pasukan besar dari surga selatan di sana, itu semua sangat aneh. Namun, Yang Mulia Huo selalu membenci kejahatan dengan hasrat dan selalu memandang dewa-dewa kuno sebagai musuh. Jika dia ada di sini untuk membunuh Dewa Selatan Jukue, dia pasti tidak akan menahan diri. Yang Mulia Surgawi, Anda pernah berkata bahwa Yang Mulia Huo Surgawi tidak lagi Huo Surgawi masa lalu. Mungkinkah dia benar-benar berubah? Dia merasakan sedikit kegelisahan di hatinya, dan Yan Er, yang berada di ujung jari, hampir menggaruk jarinya. Qin Mou menahan rasa sakit dan terus bertanya, berapa hari telah berlalu sejak Yang Mulia Huo turun untuk memadamkan pemberontakan? Pejabat dewa itu menjawab, sudah 4 hari. Qin Mou merasakan jantungnya tersentak hebat, tapi dia menjawab dengan tenang, Dewa Selatan memberontak dan menciptakan kekacauan, jadi saya pribadi akan turun untuk menekan pemberontakan. Dragon V, ayo pergi. Pejabat dewa ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, Yang Mulia, medan perang di depan sangat berbahaya. Akan lebih baik jika Yang Mulia tetap di sini. Qin Mou memberikan senyum yang tidak cukup senyuman. Apakah saya Yang Mulia, atau apakah Anda Yang Mulia? Pejabat dewa melompat kembali dengan ketakutan dan buru-buru melambaikan tangannya, memerintahkan para prajurit surgawi dan jenderal di sekitar mereka untuk membersihkan jalan baginya. Qin Mou kembali ke kereta, dan kereta harta karun naga langit berlari menuju zona terbatas kutub selatan. Zona terbatas adalah tempat kelahiran Dewa Selatan Jukue, jadi jika Yang Mulia Huo bertempur di sana, kemungkinan Dewa Selatan Jukue dalam bahaya besar. Dia tidak bisa sebodoh itu, tidak mungkin. Qin Mou menurunkan Yan Er. Burung gereja hijau kecil dengan cemas melompat dan terbang di sekitar kereta, terus-menerus menjulurkan kepalanya untuk melihat keluar jendela. Qin Mou memberikan perintah mental, dan jendela kereta naga harta surga berdentang keras. Kemudian, bersama dengan 4 dinding, mereka menghilang ke tubuh kereta sehingga dunia luar bisa terlihat tidak dibatasi. Keenam naga surgawi juga diubah menjadi bentuk lengkap mereka, menjadi ratusan mil panjangnya. Kereta tumbuh dalam ukuran juga, mengeluarkan cahaya yang cemerlang dan warna yang spektakuler. Gerbong melintasi langit dengan tampilan kekuatan yang mengesankan. Yan Er, jangan khawatir. Qin Mou terus meyakinkan burung pipit hijau kecil yang cemas, ibumu hampir sama liciknya dengan aku. Karena dia telah memberontak, maka dia harus memiliki niatnya sendiri. Selain itu, saya adalah wisaya besar yang tak terkalahkan. Bahkan jika dia benar-benar mati, aku bisa membangkitkannya. Yan Er berhenti melompat-lompat dan berubah menjadi sosok yang dimilikinya sebagai pelayan gadis kecil di sisi Yang Mulia Yu. Qin Mou berpikir sejenak sebelum mengambil lentera celestial Yang Mulia Yu dan menyerahkannya padanya. Ini dari Yang Mulia Yu. Itu untuk Anda. Anda harus membawanya sehingga dapat melindungi Anda. Kami memasuki medan perang, dan mungkin ada serangan nyasar dari pihak manapun. Kamu akan melindungi kereta naga harta karun surgawi. Yan Er menekan kegelisahan di hatinya dan membawa lentera sementara dia berdiri di depan poros kereta. Cahaya dari lentera menyerupai riak-riak saat mereka menghambur ke 4 arah, benar-benar menyelubungi kereta harta karun naga langit.
Ada seni ilahi yang kuat yang terus-menerus menyerang dari langit dan tanah, tetapi ketika mereka mencapai sekitar kereta harta karun naga langit, mereka menghilang dengan sendirinya begitu mereka menyentuh cahaya dari lentera. Setelah ini, seni ilahi akan muncul kembali ribuan mil jauhnya dan meledak dengan cara yang mengejutkan. Bahkan ketika mereka menemukan api yang mengalir dari matahari di sepanjang jalan, setelah bertemu dengan cahaya dari lentera, mereka juga akan menghilang dengan sendirinya. Selain itu, bahkan istana-istana yang terbang keluar dari dalam matahari, begitu mereka bersentuhan dengan cahaya dari lentera, mereka akan muncul kembali ribuan mil jauhnya dalam sekejap berikutnya. Tidak ada yang bisa mendekati kereta. Lentera ini adalah artefak berharga yang mulia Yu telah berikan kepada Yan untuk diberikan kepada Qin Mu sehingga ia bisa melindungi dirinya sendiri di fight besar. Qin Mu tidak menggunakannya saat itu. Sekarang dia telah melihat penggunaan menakjubkan dari lentera ini, dia tidak bisa tidak berseru dan memuji kemampuan luar biasa yang mulia Yu. Lentera menjaga kereta, dan bergerak tanpa henti. Yan membimbing naga kilin sementara naga kilin mengendalikan kendali untuk memerintahkan naga surgawi. 6 naga surgawi merong terus-menerus, dan dengan auman mereka terdengar suara guntur berguling-guling di samping pencahayaan, dan kecepatan mereka meningkat dengan mantap. Hanya saja kutub selatan sangat luas, dan zona terlarang sangat jauh. Berlari cepat akan memakan waktu setidaknya 1 hari atau lebih. Pada saat ini, Qin Mu mendengar suara musik samar yang datang dari depan. Dia buru-buru berdiri dan melihat ke kejauhan. Dia melihat sebuah kapal Phoenix berlayar dari luar langit. Haluan besar kapal menembus atmosfer, dan kapal Phoenix mengepakkan sayapnya. Tak terhitung tentara surgawi dan jenderal dari surga selatan mengendalikan kapal-kapal kecil dan meluncur turun dari kapal Phoenix. Dari kapal-kapal ini, pedang bulu yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan memotong ke depan sepanjang tanah dan pegunungan seolah-olah mencoba membajak mereka. Di mana pedang bulu lewat, gunung-gunung dan sungai-sungai hancur berantakan. Sudut mata Qin Mu melompat. Para dewa dan setan di bawah Dewa Merah Langit Selatan benar-benar menyerang kutub selatan dengan kejam. Ini tidak seperti apa yang dia harapkan. Dewa Merah Qi Xiaoyu jelas jenius dalam memimpin pasukan. Pada akhir era Kaisar Tinggi, dia secara pribadi telah memimpin pasukannya ke medan perang dan membunuh Dewa Merah Langit Surgawi sebelumnya dari surga selatan. Kecakapan pertempuran pasukannya sangat hebat, dan dengan mereka secara pribadi keluar untuk berperang, dimanapun mereka lewat pasti akan meninggalkan beberapa orang yang selamat. Fatih Dragon, pergi dekat kapal Phoenix. Mendengar ini, naga kilin buru-buru mengendalikan arah kereta, dan kereta harta karun naga langit bergerak lebih dekat ke kapal Phoenix. Jenderal yang menjaga kapal Phoenix adalah seorang wanita, dan di belakangnya, ada penampakan roh primordial Phoenix berkepala 9, yang tampak sangat tangguh. Dari kejauhan, dia berteriak, "Berani saya bertanya apakah itu yang mulia Mu di atas kereta? Yang mulia, mohon tahan langkah Anda." Naga kilin dengan cepat menghentikan kereta. Qin Mu duduk di dalam gerbong dan bertanya, apakah Dewa Merah ada di kapal? Jenderal perempuan itu membungkuk. Yang mulia Red God sudah pergi ke istana Celestial Vermilion Bird untuk menekan pemberontakan. Dia tidak di kapal. Qin Mu melambaikan tangannya, dan kereta harta karun naga langit terus berjalan. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya melihat istana Celestial Vermilion Bird. Istana Celestial Vermilion Bird adalah istana celestial yang paling kuno. Saat ini, sudah hancur berantakan, dan ruang yang tak terhitung jumlahnya sudah runtuh. Arsitektur besar turun dari langit seperti gunung besar dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, ada Phoenix berkepala 9 besar yang mengepakkan sayapnya dan merobek istana surgawi burung Vermilion. 9 kepalanya memuntahkan sinar cahaya ke segala arah, dan mereka menyapu ke arah para dewa dan setan dari istana surgawi burung Vermilion. Di salah satu kepala Phoenix berkepala 9, Qi Xiaoyu berdiri tanpa alas dengan sitar di lengannya. Lengan bajunya mengalir, dan jari-jarinya menari-nari. Catatan musik dari sitar itu seperti energi pedang paling tajam yang membelah ke bawah, dan mereka membantai setiap praktisi kuat dari istana surgawi burung Vermilion yang mendatanginya. Di sekelilingnya, mayat-mayat turun seperti hujan, dan dia tak tertandingi. Di sekelilingnya, ada juga banyak dewi terbang di sekitar saat mereka berteriak dan mengeksekusi seni ilahi mereka untuk membunuh para korban yang tersisa. Kadang-kadang, mereka berubah menjadi wujud manusia mereka untuk mengeksekusi seni ilahi, dan pada saat lain, mereka kembali ke wujud Phoenix mereka untuk terbang. Di antara praktisi kuat dari tahta kaisar, kecakapan pertempuran Dewa Merah Qi Xiaoyu jelas tidak kalah dengan Dewa Hitam Putra Surga Yin. Tuan muda, Yaner berbalik untuk melihat Qin Mu dengan ekspresi memohon. Qin Mu menggertakkan giginya. Dia benar-benar tidak dapat menentukan apa yang Dewa Merah Qi Xiaoyu coba lakukan. Dewa Merah. Qin Mu mengirim aliran kesadaran yang berubah menjadi suara ledakan keras. Dewa Merah Qi Xiaoyu memutar kepalanya untuk melihat, dan dengan ketukan jari kakinya, salah satu kepala burung Phoenix berkepala 9 di bawah kakinya bergetar dan berubah menjadi Qi Xiaoyu lain. Dia terbang menuju kereta harta karun naga langit dan membungkuk.
Saya memberi hormat kepada Yang Mulia Mu. Tatapan Qin Mu dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Qi Xiaoyu telah mengirim klon untuk memberikan penghormatan padanya sementara tubuh aslinya masih menyerang istana surgawi burung vermilion tanpa ada tanda niat untuk menunjukkan belas kasihan. Dewa Merah, surga memiliki sifat mencintai semua makhluk hidup. Di mana dimungkinkan untuk melepaskan orang, orang harus mengampuni mereka. Tidak perlu begitu kejam, kata Qin Mu lembut. Qi Xiaoyu menatapnya dalam. Tiba-tiba, tubuh aslinya bergetar dan berubah menjadi 8 phoenix. Mereka membentangkan sayap mereka dan terbang melintasi langit di atas istana surgawi burung vermilion, menjemurnya dalam nyala api. Istana celestial yang sangat kuno ini meleleh, dan banyak dewa yang binasa di bawah api suci Phoenix. 8 Phoenix berkumpul dan bergabung bersama, berubah menjadi Phoenix berwarna 8 pelangi. Itu mengubah arah dan terbang menuju kereta harta karun naga langit, dan dengan gerakan cepat, ia menghilang ke tubuh Qi Xiaoyu yang berdiri di depan Qin Mu. Di belakang Qi Xiaoyu, Phoenix berkepala 9 mengepakkan sayapnya, dan langit ditutupi dengan cahaya berapi-api. Roh primordial Phoenix berkepala 9 melipat sayapnya dan secara bertahap menghilang. Yan Er memandang ke arahnya dengan marah saat dia mengertakkan gigi. Ketika kamu masih muda, akulah yang memberi makan kamu sampai kamu dewasa. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Qi Xiaoyu naik kereta, lalu berdiri di depan mereka dan membungkuk. Yang Mulia, alasan Dewa Selatan mengirim putri pergi segera ketika dia lahir, apakah Yang Mulia masih tidak tahu mengapa? Di istana surgawi burung vermilion ini, tidak ada lagi orang di sisinya. Saya juga hanya mengambil kesempatan untuk membantunya. Qin Mu menjawab, lalu di mana Dewa Selatan? Dalam zona terbatas. Qi Xiaoyu mengangkat jari ke titik di kejauhan. Jika Yang Mulia membuatnya di sana tepat waktu, Anda mungkin dapat melihatnya untuk yang terakhir kalinya. Ekspresi Qin Mu tenggelam ketika dia dengan dingin bertanya, ini adalah kamu dan ide Dewa Selatan. Dewa Merah Qi Xiaoyu tampak bingung. Ini adalah ide Yang Mulia Yu juga. Yang Mulia Mu, Anda adalah penyihir hebat yang tak terkalahkan. Anda seharusnya tidak begitu gugup karena Adipati Surga dan Penguasa Bumi masih hidup untuk membangkitkan Dewa Selatan dan memungkinkannya untuk menyingkirkan pengekangan Dao besarnya. Bukankah ini kesempatan satu kali yang diberikan oleh surga? Kesempatan yang diberikan oleh surga. Qin Mu sangat marah sehingga dia tertawa saat dia duduk di singgasananya, tampak lelah. Dia dengan kecewa berkata, kesempatan dari surga? Anda berani mengatakan itu ketika Anda semua tidak membicarakannya dengan saya? Teknik kebangkitan saya tidak maha kuasa. Ada kekuatan sihir yang dapat menahan kebangkitan saya di dunia ini, dan mereka semua berada di tangan 10 surgawi-surgawi, Celestial Venerable. Ekspresi Dewa Merah Qi Xiaoyu berubah sangat. Qin Mu telah memerintahkan kereta harta karun naga langit untuk bergegas menuju zona terlarang di Kutub Selatan. Surga Kesadaran Agung Grand Emperor, Hall of Fragrance Langit Surgawi, zona terlarang Kaisar Surgawi, dan permaisuri surgawi dan reruntuhan akhir Yuanmu semua dapat menahan pemanggilan jiwaku. Jika mereka menyembunyikan jiwamu di Great Void, aku juga tidak akan bisa menemukannya. Qin Mu duduk di gerbong, frustrasi. Apakah kamu yakin bahwa aku bisa membangkitkanmu, Dewa Selatan? Tidak mungkin dia tidak akan marah. Dewa Selatan Vermilion Bird adalah salah satu dari beberapa dewa kuno yang memiliki hubungan besar dengannya. Persahabatan mereka hanya dilampaui oleh yang dia miliki dengan Adipati Surga dan Penguasa Bumi. Ketika Qin Mu kembali ke tahun pertama era Dragon Han, dewa kuno pertama yang ia temui adalah Dewa Selatan Vermilion Bird. Mereka memiliki percakapan yang menyenangkan di atas kapal, dan Vermilion Bird mengenalnya sebagai saudaranya. Kemudian, ketika Qin Mu kehilangan tempatnya di surga Celestial setelah mengalahkan Yang Mulia Hao, dia bersembunyi di istana Celestial Vermilion Bird. Selain itu, dia adalah dewa kuno pertama yang tahu tentang aliansi surga. Ketika Qin Mu berada di kapal hantu dan mencuri kekuatan keempat dewa, yang dia tangkap, selatan dewa Vermilion Bird yang mendorong pembebasan mereka. Ini memungkinkan mereka untuk dibebaskan dari kapal hantu. Hubungannya dengan Adipati Surga dan Penguasa Bumi itu seperti hubungan antara senior dan junior. Hubungannya dengan Dewa Selatan Vermilion Bird seperti hubungan saudara dan saudari. Dia tahu rencananya. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan tubuh dewa kuno dan terlahir kembali sehingga dia tidak akan lagi dikendalikan oleh Dao Agung Surga dan Bumi, seperti Dewi Yin Surgawi. Qin Mu marah karena ketika dia melakukannya, dia tidak membicarakannya dengannya. Dia berpikir bahwa penyihir hebat yang tidak terkalahkan, Qin Mu, maha kuasa dan dia bisa menghidupkannya kembali. Baginya, situasi dengan 10 yang mulia ini adalah waktu terbaik untuk mati di tangan mereka sambil membunuh semua dewa dan iblis langit surgawi yang ditempatkan di Kutub Selatan. Itu membunuh 2 burung dengan 1 batu. Kesempatan ini juga merupakan waktu terbaik untuk menjatuhkan para dewa kuno dan aku ke bawah. Qin Mu mengepalkan tangan dan giginya. Dewa Selatan Vermilion Bird ingin menggunakan waktu ini untuk dibangkitkan dan menyingkirkan pengekangan Dao besar.
Langit surgawi juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menekan jiwanya sehingga dia tidak bisa dihidupkan kembali. 10 yang mulia surgawi pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kepada semua orang, termasuk para dewa kuno, bahwa penyihir besar yang tak terkalahkan, Qin Mu, bukanlah seseorang yang bisa diandalkan oleh para dewa kuno. Mereka memiliki cukup cara untuk menekan sihir Qin Mu untuk mencegah Qin Mu menghidupkan kembali dewa-dewa kuno yang sudah mati. Mereka memiliki 4 atau 5 cara untuk menekan kebangkitan saya. Namun, Grand Emperor tidak bisa menggunakan Ultimate Void-nya, atau dia akan menyerahkan diri. Permaisuri surgawi dan Yuan Mu juga tidak bisa menggunakan Ruins of End mereka, karena takut menyerahkan diri. Zona terlarang Kaisar Langit juga tidak bisa digunakan. Karena itu, satu-satunya hal yang dapat digunakan adalah Hall of Fragrance. Qin Mu melihat ke depan saat keringat dingin keluar dari dahinya. Hall of Fragrance surgawi surga adalah tempat jiwa yang compang-camping dari Yang Mulia Yu ditekan. Ketika dia mencoba memanggil jiwa Yang Mulia Yu, dia tidak bisa memanggilnya keluar dari Hall of Fragrance. Bahkan ketika penguasa bumi secara pribadi mencari jiwa Yang Mulia Yu, dia tidak bisa memasuki Hall of Fragrance. Hall of Fragrance adalah salah satu dari 72 ruang tahta langit surgawi. 10 Venerables surgawi pasti akan menggunakannya untuk menekan jiwa Dewa Selatan Vermilion Bird sehingga seni ilahi Qin Mu tidak akan efektif, yang berarti dia akan mati sepenuhnya. Semoga saja ini hanya dugaan. Mudah-mudahan, Hall of Fragrance masih berada di surga celestial dan belum dikirim ke kutub selatan. Kecepatan kereta didorong ke ekstrim. Qin Mu melihat ke belakang dan melihat istana surgawi burung Vermilion runtuh. Pemusnahan istana surgawi tertua ditetapkan. Sudah pasti kutub selatan kehilangan tuannya. Bahkan jika dia bisa menghidupkan kembali Dewa Selatan Vermilion Bird, dia tidak akan lagi memiliki kendali atas tempat ini. Selain itu, dia bahkan mungkin tidak bisa dihidupkan kembali. Langit berguncang hebat ketika sebuah sungai surga selebar ribuan mil muncul di atas kutub selatan. Itu dipenuhi dengan torrents yang memutar ruang saat melaju melewati matahari. Tak terhitung kapal-kapal besar mengapung di atasnya. Tidak seperti sungai normal, permukaan sungai langit seperti cakram, seperti dua lempeng yang tergabung bersama. Tidak ada naik atau turun untuk sungai celestial, jadi di kedua sisi itu, banyak kapal besar melaju. Itu adalah angkatan laut sungai surgawi. Langit surgawi menghubungkan berbagai langit besar, sehingga angkatan laut sungai surgawi telah menjadi tentara langit surgawi dengan para dewa dan setan terbanyak selama 1 juta tahun. Selama ini, angkatan laut sungai celestial yang memimpin upaya untuk memadamkan pemberontakan dari berbagai langit dan era yang diciptakan. Surgahan surgawi-surgawi, langit surgawi Crimson Light, kaisar tinggi surgawi surga, dan kaisar pendiri surgawi-surgawi semuanya binasa di bawah angkatan laut sungai celestial. Qin Mu mendongak dan melihat sungai surga membelah dirinya seperti rubah 9 ekor yang sangat besar yang memperpanjang ekornya, tetapi satu dengan jauh lebih dari 9 ekor. Ratusan anak sungainya membanjiri berbagai bagian kutub selatan ketika kapal-kapal besar berlayar di atasnya. Air memadamkan nyala api kutub selatan yang menyala-nyala, dan para dewa serta iblisnya yang tak terhitung jumlahnya dibantai. Ini adalah pembantaian sepihak. Mesin perang surga sel diaktifkan, dan butuh sedikit usaha untuk mengalahkan kutub selatan. Ini adalah apa yang telah disembunyikan surga selama 1 juta tahun. Selusin anak sungainya datang ke depan Qin Mu, dan kapal-kapal turun dari surga menuju nyala api kutub selatan yang paling terang. Qin Mu menarik pandangannya. Akhirnya, kereta harta mencapai zona terlarang dari kutub selatan. Cahaya multiwarna Great Dao mendidih sebagai altar pengorbanan besar yang terbuat dari api naik di cakrawala. Itu bukan altar pengorbanan tetapi fatamorgana yang dibentuk oleh cahaya. Cahaya multiwarna Great Dao membentuk struktur seperti sarang burung di bagian atas, yang sangat besar. Ketika melihat dari jauh, seseorang bisa melihat nyala api suci yang menyala-nyala seolah-olah itu membentuk seekor burung yang sangat besar menyebarkan sayapnya dan naik. Gerbong itu pergi ke sana dan merasakan suhu yang sangat panas. Pada suhu seperti itu, bahkan 6 naga surgawi kota Giok Realm tidak berani mendekat. Namun, suhu telah menurun sedikit karena kedatangan angkatan laut sungai celestial. Ada sebanyak 36 anak sungai-sungai yang mengalir ke zona terlarang kutub selatan. Angkatan laut menggunakan kekuatannya untuk menekan zona terlarang Dao besar ini. Banyak dari kapalnya melaju ke sana untuk mengejar dan membunuh para dewa dan setan kutub selatan. Ada banyak dewa dan setan yang berlari di sana. Mereka bertempur melawan angkatan laut sungai surgawi langit dengan keuntungan geografis dan garis keturunan mereka, menyebabkan banyak korban di kedua sisi. Naga Kilin mendorong kereta ke depan ke Great Dao kutub selatan cahaya multiwarna. Keempat dewa-dewa kuno sangat menghargai tempat kelahiran mereka. Qin Mu telah pergi ke kutub timur, barat, dan utara, tapi dia belum pernah melihat tempat kelahiran mereka, bahkan untuk dewa barat yang tampaknya tidak bersalah dan lucu. Mereka menyembunyikan tempat kelahiran mereka, karena zona terlarang menyembunyikan aturan Dao besar yang melahirkan mereka. Mereka harus menjaganya untuk mencegah kelemahan mereka ditemukan. Pada saat itu,
zona terlarang kutub selatan muncul, dan bahkan dari luar, Qin Mu dan yang lainnya bisa merasakan getaran Great Dao yang mengerikan datang darinya. Naga surgawi mengemudikan kereta dengan hati-hati dan perlahan. Tempat itu panas, dan cahayanya berbahaya. Dari luar, zona itu seperti altar pengorbanan yang dibentuk oleh cahaya, tetapi begitu seseorang masuk, orang akan menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang lain sama sekali. Cahaya Great Dao yang membentuk zona terlarang membentuk jajaran gunung yang panjangnya ribuan mil. Itu membentuk rune yang luar biasa rumit, sedangkan lampu Great Dao yang lebih detail dan detail membentuk tanda berbeda yang tertanam di pegunungan, tanah, dan bahkan di udara. Mereka sangat berbahaya. Seseorang harus sangat berhati-hati dalam melintasi kutub selatan, atau orang lain dapat memicu mereka. Kekuatan dewa kuno berasal dari kekuatan Dao besar, dan di zona terlarang ini, Dao besar hampir menjadi substansi yang kuat. Di depan, setelah angkatan laut sungai surgawi membuka jalan, para dewa dan setan yang kuat menggunakan sungai surgawi untuk menekan api dan cahaya Dao besar di gunung. Di kapal-kapal besar, senjata ilahi yang tak terhitung jumlahnya terbang untuk menekannya, mengikuti sungai langit ke depan. Para jenderal di kapal terbang melihat mereka, tetapi tidak ada yang datang untuk bertanya tentang apa yang mereka lakukan. Seseorang seharusnya memerintahkan mereka untuk mengizinkan mereka memasuki zona terlarang kutub selatan. Ini zona api Dao di depan. Semuanya, berhenti. Dewa di angkatan laut sungai celestial berdiri di jembatan dan memerintahkan, paksa para pemberontak ke dalamnya. Senjata ilahi yang tak terhitung jumlahnya terbang dari kapal untuk menekan pemberontak di depan. Ada banyak dewa dan setan di kutub selatan, setidaknya 10.000 dari mereka, tetapi mereka tidak bisa berurusan dengan kekuatan angkatan laut sungai celestial dan dengan demikian dipaksa untuk memasuki zona terlarang. Kereta berhenti segera. Qin Mu, Yan Er, dan naga kilin menyaksikan ribuan orang berlari ke zona api Dao, menyulut api. Mereka semua menjadi abu, dan tidak ada yang selamat. Yang Mulia Mu, dewa itu berteriak dari atas, kita akan mundur. Tidak ada sungai di sini untuk menekannya, jadi maafkan aku, Yang Mulia. Qin Mu mengangguk, dan dewa itu memerintahkan penarikan. Anak-anak sungai surgawi mundur dengan cepat, dan ombak mereka membawa serta kapal-kapal itu. Perahu dewa itu menekan kekuatan Dao dari zona terlarang dari belakang, jadi itu yang terakhir pergi. Yang Mulia, api Dao memiliki 9 surga. Ini baru yang pertama. Semakin dalam Anda masuk, semakin berbahaya jadinya. Berhati-hatilah, Yang Mulia. Dewa itu melambaikan lengan bajunya, dan anak sungai celestial terakhir menarik diri. Qin Mu berjalan keluar dari gerbong dan dengan sungguh-sungguh berkata, ikuti saya, Yan Er dan Fatih Dragon. Kereta tetap di sini. Yan Er, gunakan lentera Anda untuk menekan api Dao. Yan Er membawa lentera untuk menjaga gerak maju mereka sementara kereta tetap. Api Dao menyala saat suhu naik. Kekosongan itu bahkan terdistorsi karena, satu demi satu, kekosongan meleleh. Qin Mu melihat ke belakang dan terkejut. Orang bisa melihat seluruh kutub selatan dan bagaimana itu seperti cincin terdistorsi jika seseorang melihat keluar dari nyala api zona terlarangnya. Mereka berada di surga pertama dari api Dao zona terlarang, sehingga lentera celestial yang mulia Yu bisa dengan mudah mengatasinya. Di surga kedua, Qin Mu melihat ke belakang dan melihat bagaimana bintang-bintang selatan dan rasi bintang menjadi cincin yang tergantung di luar zona terlarang untuk membentuk surga lain di luar kutub selatan. Di surga ketiga, pemandangan yang bahkan lebih ajaib muncul. Qin Mu melihat bahwa dunia purba dan ribuan dunia lainnya membentuk cincin ketiga yang digantung di luar zona terlarang. Surga keempat dari api Dao melihat Adipati Surga Swandu membentuk surga dan dunia keempat. Youdu adalah surga kelima api Dao, dan itu membentuk lingkaran cahaya redup. The Ruins of N dengan demikian adalah surga keenam dari api Dao. Sementara Youdu redup, Ruins of N berwarna hitam dan tidak memancarkan cahaya sama sekali. Di surga ketujuh, orang akan melihat surga celestial, yang memiliki lingkaran cahaya yang sangat mencolok. Di surga ke-8, orang dapat menemukan 3 kutub lainnya dari 4 kutub yang ada seperti 3 cincin kecil digantung pada cincin yang lebih besar. Lentera di tangan Yan Er tiba-tiba menyala. Lentera yang ditempa oleh Yang Mulia Yu tidak bisa bertahan lebih lama. Qin Mu melihat ke depan dan melihat bahwa mereka telah mencapai lapisan luar surga ke-9 api Dao. Pada saat itu, kekuatan zona terlarang Dao besar ini sangat berkurang, karena api pada lentera padam. Embusan angin keras bertiup ke arah mereka dan menyebabkan baju mereka berkibar. Qin Mu mendongak dan melihat aula tahta turun dari langit. Ada jimat di atasnya, dan rune dari semua warna mengunci aula seperti kunci yang tak terhitung jumlahnya. Hall of Fragrance telah turun. Yang Mulia Mu, kau terlambat. Dalam nyala api surga ke-9 dari api Dao, berdiri sosok yang mengesankan. Dia menyandarkan kepalanya dan berkata dengan jelas, Dewa Selatan telah jatuh. Aula wangi tergantung di atas langit ke-9 api Dao. Itu memiliki jejak jimat yang tumpang tindih di atasnya, sehingga tidak akan terpengaruh oleh api suci. Itu adalah aula tahta perunggu yang sangat kuno,
berdiri selama 1 juta tahun. Meskipun demikian, itu masih sangat agung dan bermartabat. 72 ruang tahta langit surgawi adalah 72 harta kekuatan yang mengejutkan seperti ini. Dengan aula tahta besar di atasnya, Qin Mu merasa tidak berdaya. Disitulah panduan jiwa dan kebangkitannya tidak bisa mencapai. Dewa yang mengesankan dalam api berjalan menuju Qin Mu. Dia tumbuh lebih besar dan lebih besar saat nyala api menyatu di tubuhnya. Ada sosok yang lebih besar di belakangnya. Senjata ilahi yang mulia Yu ada di belakangnya. Pada saat itu, Yang Mulia Huo menyerap cahaya dao besar di zona terlarang kutub selatan untuk memperkuat dirinya. Sangat sulit baginya untuk mengangkat dirinya setelah berkultivasi ke tingkat seperti itu. Untuk meningkatkan, selain berkultivasi ke alam surga surgawi, dia bisa menyerap dao besar surga dan bumi dari atributnya. Zona terlarang kutub selatan Dewa Selatan Vermilion Bird tidak diragukan lagi adalah tempat terbaik untuk itu. Ketika Dewa Selatan Vermilion Bird masih hidup, dia tidak bisa mengambil kekuatan di sana. Bagaimanapun, itu adalah sarangnya. Namun, dengan dia sekarang mati, dia bisa mengambil alih tempat itu. Qin Mu memandang Yang Mulia Huo, yang sedang berjalan dari api. Dia begitu tinggi dan mengesankan sehingga orang harus melihat ke atas untuk melihatnya. Dia memberinya perasaan asing. Ketika Anda menjadi Yang Mulia Surgawi, keempat dewa memberkati Anda sehingga Anda bisa hidup lebih lama dan mengubah bahaya menjadi kekayaan. Qin Mu menekan kemarahan internalnya dan berkata, dan sekarang Anda telah membunuh salah satu dari mereka, apakah Anda merasa bahagia? Di bagian belakang kepala Yang Mulia Huo, roda api menyala saat pandangannya jatuh padanya. Yang Mulia Huo begitu kuat sehingga bahkan tatapannya membuat Qin Mu merasa seperti roh primordialnya terbakar. Berkat mereka hanyalah bentuk pengawasan dan kontrol. Yang Mulia Huo berkata, sejujurnya, saya sudah menghilangkan berkah mereka di awal pertengahan era Dragon Han. Setelah Yang Mulia Yu wafat, saya menyadari bahwa takdir saya hanya dapat dipegang oleh diri saya sendiri dan tidak berada di tangan para dewa kuno. Dia membungkuk untuk melihat Qin Mu saat dia mengulurkan tangannya untuk memegangnya. Dia dengan dingin berkata, Yang Mulia Yu meninggal karena dia percaya bahwa dewa-dewa kuno dapat hidup berdampingan secara damai dengan makhluk hidup post-celestial seperti manusia dan mempercayai mereka secara naif. Saya mengikutinya begitu lama, dan satu-satunya hal yang saya pelajari adalah bahwa seseorang tidak pernah bisa mempercayai para dewa kuno. Siapapun dari mereka. Dia menegakkan dirinya dan dengan jelas berkata, kamu beruntung, Yang Mulia Mu. Anda pergi setelah mendapatkan gelar yang mulia, jadi Anda tidak mendapatkan berkah mereka. Siapa di antara mereka yang mendapat restu selamat? Anda beruntung tidak harus selamat dari krisis era Dragon Han. Aku melakukannya. Mereka memberkati saya untuk mengendalikan saya. Bukankah benar bagiku untuk melawan dan menyingkirkan Dewa Selatan dari keempat dewa? Tatapannya sangat menginspirasi ketika dia berkata, aku tahu kenapa kamu di sini. Anda ingin menggunakan kekuatan dewa kuno untuk melawan surga celestial. Namun, pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana keempat dewa itu adalah makhluk menakutkan yang menerima pengorbanan makhluk hidup post-celestial? Era hari ini jauh lebih baik daripada saat itu. Qin Mu mengangguk. Selama aku tidak melawan? Ya, selama kamu tidak melawan. Yang Mulia Huo terus menyerap cahaya dao besar dari zona itu ketika dia berkata, selama kamu tidak melawan langit surga dan melakukan hal reformasi, semua orang bisa hidup. Sebagai Yang Mulia Manusia, saya dapat melindungi Anda semua. Jika Yang Mulia Yu masih hidup, dia akan bangga dengan pencapaian saya. Mata Qin Mu bergetar. Yang Mulia Huo, Anda telah hidup terlalu lama di surga celestial. Anda belum melihat seperti apa kehidupan manusia di surga besar dan alam primordial. Setiap kali dewa dan setan turun untuk berkorban, apakah mereka tidak menggunakan manusia sebagai persembahan korban? Tidak melawan bukan berarti bertahan hidup. Paling-paling, hanya mereka yang berkuasa dan uang yang melakukannya. Ini sudah jauh lebih baik daripada masa lalu. Yang Mulia Huo membungkuk lagi dengan api menyala di matanya. Udara yang dihembuskannya menjadi lautan api yang terbang oleh Qin Mu saat dia berkata, akan lebih baik di masa depan. Saya memiliki kekuatan untuk melindungi manusia, tidak seperti Yang Mulia Manusiawi manusia lainnya. Yang Mulia Yun dikalahkan, Yang Mulia Yu menjadi terpencil, Yang Mulia Ling tidak tahu bagaimana menjadi fleksibel dan mati tanpa situs pemakaman, Yang Mulia Anda hanya tahu bagaimana bersembunyi di Youdu dan menyalahkan dirinya sendiri, dan Yang Mulia Qin hanya tahu bagaimana melawan langit dan bagaimana menyembunyikan setelah dikalahkan. Hanya ada saya yang tersisa. Yang Mulia Mu, aku satu-satunya yang bekerja untuk memberi manusia kesempatan untuk bertahan hidup. Saya dapat bekerja dengan orang-orang yang membuat saya jijik, seperti ular yang licik, hanya untuk kesempatan ini. Untuk kesempatan ini, saya harus menggunakan kekuatan mereka untuk menyingkirkan para dewa kuno. Mereka semua. Dia mengulurkan telapak tangannya ke Qin Mu dan dengan tulus berkata, hentikan reformasi. Jangan menyulitkan saya di surga celestial. Datang dan bantu saya. Anda adalah Yang Mulia Mu, praktisi kuat yang memukuli saya saat itu. Saya tahu Anda berbakat.
Jika kita bekerja bersama, kita dapat membuat era yang indah itu menjadi kenyataan lebih cepat. Pada saat itu, kita akan membagi kekuasaan di surga celestial. Saya akan bisa melindungi manusia, dan manusia tidak akan lagi menjadi korban. Qin Mu tidak meraih tangannya. Sebagai gantinya, dia menatapnya dan samar-samar berkata, kamu ingin manusia hidup, bahkan jika mereka berlutut atau bagian dari pengorbanan untuk menenangkan dewa dan setan. Saya juga punya mimpi. Dalam mimpiku, manusia hidup berdiri tanpa berlutut untuk siapapun. Dalam mimpiku, setiap manusia dapat menikmati diri mereka sendiri dan menjadi anggota sekte dewa. Mereka dapat mengendalikan tanda-tanda meteorologi, dan dao agung surga dan bumi melayani mereka. Mereka dapat memilih untuk belajar menjadi sarjana dewa daripada mengejar kekuatan. Mereka bisa melukis dan menjadi melukis dewa. Mereka dapat melakukan apa yang mereka sukai dan menjadi dewa dalam apa yang mereka kuasai. Saya ingin mereka hidup dengan martabat dan kepuasan. Mereka bisa mengejar impian mereka, tidak seperti hanya bertahan hidup dengan grogi seperti yang Anda katakan. Yang Mulia Huo menarik kembali telapak tangannya dan berkata dengan kecewa, Anda masih memikirkan reformasi. Anda keras kepala seperti Yang Mulia Qin. Celestial Venerable Mu, era 10 Celestial Venerable ada di sini. Dewa kuno yang korup akan dimakamkan dalam sejarah, dan era untuk manusia keras kepala seperti Anda tidak akan pernah datang. Qin Mu mengepalkan tangannya dan berteriak, di mana mayat Dewa Selatan? Celestial Huo berbalik ketika cincin api di belakangnya menyerap cahaya dao besar di sana dengan gila. Ukuran zona terlarang kutub selatan menyusut pada tingkat yang terlihat. Dewa-dewa kuno adalah sumber dari semua kekacauan di dunia ini. Kaisar pendiri menggunakan kekuatan mereka untuk memberontak, menyebabkan bencana kaisar pendiri. Kaisar tinggi meminta Ibu Pertiwi membantunya, dan 300.000 tahun pembunuhan di era cahaya merah dan era nagahan disebabkan oleh para dewa kuno. Yang Mulia Huo membungkuk dan berkata, apakah para dewa kuno membantu menciptakan era damai kekal Anda? Yang Mulia Mu, kau menjadikanku musuhmu dengan begitu peduli pada Dewa Selatan. Zona terlarang kutub selatan menyusut pada tingkat gila saat cahaya multiwarna Great Dao menghilang secara bertahap. Bahkan surga ke-9 dari api Dao menjadi semakin tipis. Qin Mu mengeluarkan pena dan dengan cepat menulis catatan untuk memutuskan hubungan. Dia melambaikan lengan bajunya, dan itu terbang menuju Celestial Huo. Dia dengan jelas berkata, karena kamu pikir aku menjadikanmu musuh, tanda tangani namamu di surat ini untuk memutuskan hubungan. Saya sudah menandatangani milik saya. Tuliskan namamu, dan mulai hari ini, kita tidak akan ada hubungannya satu sama lain. Yang Mulia Huo mengambil sebuah pena dan menulis namanya sendiri di atasnya. Itu terbang kembali ke tangan Qin Mu. Qin Mu mengambilnya dan serius melihat tanda tangan celestial Yang Mulia Huo sebelum menerimanya, lalu berteriak, di mana tubuhnya? Yang Mulia Huo duduk dan dengan jelas berkata, kamu bisa pergi sekarang, Yang Mulia Mu. Anda hanyalah antek yang dipersiapkan oleh mereka. Jangan memaksaku untuk membunuhmu. Jika saya melakukannya, saya tidak akan melawan Anda di dunia yang sama. Aku akan mengalahkanmu sampai mati. Qin Mu mengeluarkan cermin dan menyorotkannya di Hall of Fragrance di udara, berkata, Yang Mulia Huo, tolong beri saya miliknya. Lagi pula aku kenal dia. Yang Mulia Huo tidak bergerak, tetapi dia berkata, saya telah memperbaiki tubuh jasmaninya. Saya tidak akan memberinya, atau dewa kuno manapun, kesempatan untuk dibangkitkan. Tuan, kata Yaner, gemetaran. Ayo pergi. Qin Mu meraih tangan Yaner dan berjalan keluar. Zona terlarang kutub selatan ini runtuh ketika lampu Great Dao terbang ke tubuh Celestial Venerable Huo dengan kecepatan tinggi. Segera, Yang Mulia Huo akan menyerap semua energi yang melahirkan Dewa Selatan. 9 langit api Dao runtuh, kekuatannya menyusut saat membanjiri inti zona terlarang seperti tsunami. Pada akhirnya, semua cahaya Dao besar di sana akan menjadi budidaya Yang Mulia Huo. Bahkan budidaya Dewa Selatan Vermilion Birth akan menjadi bagian dari budidayanya. Kekuatan Yang Mulia Surga akan meningkat pesat. Qin Mu berjalan keluar dari 9 langit dan naik kereta dengan Yaner yang grogi, lalu berkata, ayo pergi, Fatih Dragon. Naga Kilin tidak berani mengatakan apa-apa saat dia diam-diam mendorong kereta pergi. Telapak tangan Qin Mu terasa dingin saat dia melepaskan tangan Yaner untuk mengeluarkan surat untuk memutuskan hubungan. Dia mengeluarkan buku catatan kecil yang memiliki tanda tangan Celestial Venerable seperti Celestial Venerable Ling dan Celestial Venerable Huo. Ini adalah tanda tangan yang dia minta tanpa malu ketika dia bertemu dengan Yang Mulia Surgawi kuno selama kembali ke tahun pertama era Dragon Han. Dia membandingkan tanda tangan celestial Yang Mulia Huo pada catatan itu dengan yang ada di buku catatannya. Mereka identik. Dia masih Yang Mulia Huo di masa lalu, bukan Grand Emperor atau Kaisar Surgawi. Namun, dia bukan Huo Surgawi masa lalu lagi. Qin Mu menghela nafas saat dia menaruh catatan itu di buku catatannya. Dia kemudian bertanya kepada Yaner, apakah Anda punya barang ibumu? Pasti ada sesuatu dengan esensinya.
Saya bisa mencoba memanggil jiwanya dengan itu. Setidaknya aku bisa memanggil jiwanya yang hancur tersebar di langit dan bumi, bahkan jika aku tidak bisa memanggil jiwanya yang tertekan di Hall of Fragrance. Yaner menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya hanya bertemu dengannya beberapa kali. Dia tidak memberi saya apa-apa. Qin Mou mengerutkan kening dan menghiburnya, mengatakan, Dewa Selatan memiliki hubungan baik dengan Yang Mulia Yu. Mungkin akan ada sesuatu dari ibumu di sana. Jangan khawatir. Suara naga kilin datang dari luar. Kultus Guru, Dewa Merah memohon audiensi. Qin Mou mengangkat tangannya, dan tirai otomatis bergulir ke samping. Dewa Merah Qi Xiaoyu membungkuk di luar. Yang Mulia. Qin Mou menutup tirai dan berkata, pergi. Dewa Selatan sudah mati. Qi Xiaoyu bergidik. Dia membutuhkan waktu beberapa saat untuk pulih, lalu buru-buru berkata, lalu, Yang Mulia. Qin Mou berkata dengan suara tak berdaya, saya tidak bisa membangkitkannya. Dragon V, mari kita kembali ke alam primordial. Setelah beberapa hari, kereta itu berada di luar hutan persik dari alam primordial. Qin Mou keluar dan masuk sementara Yaner mengikuti dengan lentera. Yaner mendengar suara Yang Mulia Yu samar-samar. Kamu masih membutuhkan barang-barangnya untuk memanggil jiwanya. Akan lebih baik untuk memiliki tubuh jasmaninya. Milik bersifat sekunder. Tanpanya, aku tidak bisa memanggil jiwanya yang compang-camping. Namun, Yang Mulia Huo menekan jiwanya di Hall of Fragrance, jadi saya tidak bisa melakukan apa-apa. Suara Qin Mou ringan ketika dia bertanya, apakah Dewa Selatan membagi sebagian jiwanya untuk reinkarnasi, Yang Mulia Yu? Aku tidak tahu tentang itu. Kita mungkin memiliki hubungan yang baik, tetapi reinkarnasi sangat penting. Tidak mungkin dia memberitahuku. Qin Mou menjadi diam sebelum berbicara lagi. Saudari, seni ilahi spasial Anda sangat kuat dan luas. Bisakah Anda membantu saya menemukan beberapa orang? Siapa yang ingin kamu temukan? 2 pencuri dan seorang polisi. Mereka melakukan kejahatan di berbagai surga di alam purba. Di aula, Yang Mulia Yu tetap di belakang layar, membicarakannya. Bagaimana Anda tahu bahwa saya bisa mengamati keributan di surga alam primordial? Saya sudah cacat, hati saya pada dasarnya mati. Bahkan jika saya bisa, saya tidak punya energi untuk melakukannya. Qin Mou melihat sosok di balik layar dan berkata, benarkah? Wanita di belakang layar menghela nafas. Tentu saja tidak. Ketika Anda pergi ke surga celestial, saya meminta Dewa Selatan Vermilion Bird untuk mengambil bunga persik saya untuk mengekspresikan sikap saya. Dewa Selatan memberitahu saya tentang rencananya. Secara alami, saya tidak bisa mengasingkan diri dan mengabaikan dunia lagi. Qin Mou berkata, jika Anda tidak berniat melibatkan diri, hutan persik Anda tidak akan terhubung ke ribuan surga dari alam primordial, Yang Mulia. Memang, seni ilahi saya adalah teknik spasial. Saya sudah mengaturnya sebelum Yang Mulia Yun meninggal dalam pertempuran. Kemampuan saya saat itu masih lemah, dengan teknik spasial saya belum yang terbaik. Itu hanya bisa menghubungkan, paling banter, selusin surga. Yang Mulia Yu berkata dari balik layar, namun, pada akhir era Dragon Han, hutan persik saya menghubungkan ratusan surga, dan pada akhir era Kaisar Tinggi, itu telah menghubungkan ribuan surga alam primordial. Meskipun saya lumpuh, semuanya, mulai dari surga sampai Suandu, Youdu, dan keempat kutub, berada di bawah pengamatan saya. Satu-satunya tempat saya tidak mengganggu adalah zona terlarang para dewa kuno dan Ruins of N. Qin Mou berkata, kamu marah. Tentu saja. Suara Yang Mulia Yu tampak tenang, tetapi ada kemarahan yang mendalam di dalamnya. Tujuan dari aliansi surga adalah untuk membantu manusia mendapatkan kekuatan untuk bertahan hidup dan hidup lebih baik. Namun, itu rusak. Prinsip-prinsip di mana aliansi surga didirikan tidak lagi ada. Aliansi surga adalah tempat korupsi. Tempat di mana setengah dewa, dewa kuno, dan bahkan penguasa penciptaan membagi keuntungan. Tentu saja, saya marah. Qin Mou diam-diam melihat sosok di layar. Yang Mulia Yu melanjutkan, ketika aliansi surga dibentuk, Yang Mulia Yun menetapkan prinsip pertamanya, dan itu adalah memperlakukan orang sesuai dengan sifat mereka. Namun, sangat sulit dilakukan dalam praktik. Orang-orang selalu terlalu keras pada orang baik dan berpikir bahwa mereka tidak dapat membuat kesalahan tunggal. Qin Mu mengerang dan berkata, ini sulit, tapi aku sedang berusaha. Pernah ada orang jahat yang meracuni padang rumput untuk melawan perdamaian abadi, menewaskan 90% orang di sana. Dia menemukan hati nuraninya selama bencana damai abadi dan mati untuk menyelamatkan orang. Meskipun saya bisa menghidupkannya kembali atau memanggil jiwanya untuknya, saya tidak, karena saya merasa bahwa jika saya melakukannya, saya tidak akan bisa menghadapi orang-orang yang mati di dataran. Lalu bagaimana kamu akan menghadapi dewa-dewa kuno? Tanya Yang Mulia Yu. Hati Qin Mou bergetar. Yang Mulia Yu mengguncang jiwanya. Simpati itu sangat murah, tetapi kritik juga tidak tahu malu. Suara Yang Mulia Yu datang dari belakang layar. Aku menemukan 3 orang yang kamu bicarakan.
Mereka ada di Feathering Heaven dan berencana untuk mencuri sarang tua dari Tuan Surgawi kedua dari 4 Tuan Surgawi-Surgawi yang agung, Meng Yunghui. Saya akan membawa mereka ke sini. Sementara itu di surga berbulu alam primordial. Itu adalah tanah leluhur Surgawi Master Meng. Dia datang dari sana dan menjadi penguasa surgawi kedua dari surga celestial dan salah satu dari beberapa praktisi kuat di tahta kaisar di bawah langit. Setelah mendapatkan kekuatan, ia mulai mengelola Feathering Heaven, mengumpulkan kekayaan dari surga lain untuk dikirim ke sana. Dia tidak memiliki cinta lain kecuali kecintaannya pada uang. Dengan demikian, Feathering Heaven sangat kaya. Beberapa mengatakan kekayaannya lebih besar dari 10 yang mulia surgawi. Dia juga terampil dengan formasi dan yang terbaik dalam hal itu di surga celestial. Kekayaannya memiliki segala macam formasi pembunuh yang menjaganya. Itu dijaga dengan sangat baik. Saat ini, Kuezi dan Old Ma sudah menyelinap masuk ke dalam perbendaharaannya. Bersama mereka adalah pemuda yang setia dan jujur, Lan Yutian. Formasi Master Meng surga ini hebat, dan mereka tidak terbatas pada membunuh formasi. Dia dapat menyebabkan penyusup meninggalkan jejak mereka juga. Sebagai contoh, dalam formasi ini, mirror adalah untuk menyimpan angka, dan jika seseorang menerobos ke dalamnya, figur mereka akan disimpan oleh mirror ini. Old Ma melihat sekeliling, dan pandangannya jatuh ke buku-buku dalam formasi. Dia berkata, buku-buku itu tampak seperti buku kehidupan dan kematian dan menyatu dengan cermin. Setelah seseorang meninggalkan sosok mereka, buku-buku itu akan menggunakan gambar untuk menemukan identitas pencuri. Ada juga cacing suara di dalam untuk meniru suara pencuri. Kotak giok di sana tidak memiliki harta di dalamnya, itu jebakan. Kuezi terkesan, dan dia berkata kepada Yang Mulia Yu, belajarlah dari ini, bajingan. Seperti inilah kemampuannya. Lan Yutian mengangguk dan mengingat kata-kata Old Ma. Kuezi dan Lan Yutian hendak menyerang ketika ruang di sekitar mereka berubah. Mereka ketakutan dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat hutan persik. Bunga-bunga persik bermekaran, yang menandakan bahwa itu awal musim semi, namun persik di sebelahnya sudah matang, yang menandakan musim panas. Tuan muda, Yang Mulia mengundang Anda. Seorang pelayan berjalan mendekati mereka dan berbicara dengan lembut. Wajah si cacat seperti tanah. Bu tua, aku dikutuk. Seorang Yang Mulia menangkap kami, dan dia kemungkinan akan memotong kaki saya, seperti apa yang terjadi pada kepala desa, sehingga ia dapat menanam saya di toples untuk mencegah saya melarikan diri lagi. Old Ma memeriksa sekelilingnya dan berkata, ini sepertinya hutan persik celestial Yang Mulia Yu. Muer berbicara tentang tempat ini sebelumnya. Kami akan mengikuti mereka. Jangan terlalu khawatir. Saya bisa menangkap Anda di masa lalu karena Anda ceroboh dan memiliki hati Dao yang lemah. Mereka mengikuti pelayan itu dan melihat naga kilin dan seorang gadis lemah menunggu di luar. Lan Yutian bergegas maju dengan ceria. Yan Er sepertinya baru saja menangis karena dia menolak untuk memberinya makan, memilih untuk menunggu di luar dengan tenang. Fatih Dragon, apa yang terjadi pada Sister Yan Er? Lan Yutian bertanya. Naga kilin menghela nafas dan berkata, kultus guru mengundang Anda masuk. Tolong, masuk dulu. Lan Yutian merasa semakin aneh ketika dia mengikuti Kuezi dan Old Ma ke istana. Di istana, Qin Mu mengeluarkan cermin untuk dipajang di Old Ma dan Kuezi, lalu berkata, aula di cermin adalah refleksi yang ditinggalkan oleh Hall of Fragrance. Jimat yang dicetak adalah yang digunakan di Hall of Fragrance. Hall of Fragrance ini adalah apa yang digunakan surga untuk menekan jiwa. Ada banyak jimat di sana. Saya membutuhkan seorang ahli untuk menghancurkan mereka dan mencuri jiwa yang tertekan di dalam. Diproyeksikan ke aula di depan semua orang. Aula perunggu ini dengan segala macam jimat yang tercetak di atasnya tampak seperti pantulan di cermin, namun terlihat normal ketika berada di luar cermin. Lan Yutian memuji, jalur melukis saudara telah meningkat. Qin Mu dia mengetuknya, dan ruang di cermin meluas. Hall of Fragrance di cermin juga berkata, bagian terakhir dari jiwamu tersembunyi di dalam juga. Kakek Kuezi, apa kau punya jalan masuk? Wajah Kuezi padat ketika dia memeriksa jimat sambil mengelilingi aula perunggu. Dia bergumam, mengesankan, mengesankan? Ini adalah batasan paling sulit dan paling menakutkan yang pernah saya temui. Puncak hidup saya,